Halo teman-teman semua, selamat datang di segmen baru channel JJ Logi, yaitu Teman Ngobrol JJ Logi. Weh. Terima kasih udah dibantuin tepuk tangan. Nah teman-teman, jadi mungkin teman-teman udah banyak yang tahu juga, udah ada bocorannya sebelumnya kalau di channel JJ Logi ini kita akan mulai segmen baru yaitu podcast, dimana kita akan ngajak ngobrol banyak teman-teman, mau dia seorang off-roader atau di bidang lain, disinilah tempatnya. Nah, sementara untuk di episode pertama ini, gue akan ngobrol salah satu sahabat gue dari zaman sekolah, yaitu Mutakin Arya atau yang biasa disebut Aryo. Wih, gimana bro? Nyangkut. Nah teman-teman, ini benar-benar kita pas mulai aja udah banyak dramanya Iya, tadi ya, banget. udah banyak kekonyolannya. Dan karena ini yang pertama kali bikin segmen dari teman ngobrol JJ Logi ini, jadi ya itu dia tadi banyak errornya. Banyak error, banyak percobaan. Percobaannya ini 2 jam dah. Iya, kita rencana syuting tadi jam berapa Abis ya? maghrib. Abis maghrib ya. Abis maghrib. Dan sekarang udah setengah sembilan. 9. Udah setengah 9. Tapi gue nggak khawatir teman-teman, karena episode pertama ini gue bareng sahabat gue, jadi walaupun banyak gagalnya ya udah kayak lo santai aja kan. Jadi kayak udah gak masalah. Nah, gue cerita sedikit teman-teman. Jadi gue dan Aryo ini satu sekolah di SMA ya bro ya. Di SMA kita. Apa nama sekolahnya? Al-Izhar Pondok Labu. Wih, Alizar Pondok Labu. Kafling 49. Wih, masih inget ya. Masih. Sekolah kita sering dianggap Al-Azhar ya. Iya. Al-Azhar Pondok Labu, emang Iya. ada? Bukan Alizar. Beda. Tapi dulu namanya memang Al-Azhar, Bro. Oh, awalnya Ini Al-Azhar. jadi bahas sekolah ya. Oh iya bener juga ya. Enggak, tapi kalau lo kan emang udah dari TK. TK. Dari teman kanak-kanak di situ. Kalau gua kan baru SMA. Nah, Udah Alizar. Al-Izhar. Gue masuk TK Al-Azhar tuh, Al-Azhar Pondok Labu. Gue masuk SD berubah nama jadi Al-Izhar karena merasa beda dari Al-Azhar. Bukan Oh. satu grup kan. Yayasannya juga Oh. beda. Jadi akhirnya dirubah supaya justru keluar dari bayang-bayang Al-Azhar. Al-Azhar, Oh. betul. Iya, tapi bener juga kita jadi ngobrolin Iya. sekolah ya. Intro biar tahu. Iya. Jadi kalau ada anak-anak Al-Izhar ngomong, wah, ini Al-Izhar nih juga nonton walaupun gak suka off-road misalnya. Oh iya bener ya. Iya, siapa tahu ada penonton adik-adik kelas ya kan, Betul. atau ya kakak kelas gitu. Nah teman-teman, sebelum kita mulai ngobrolnya sama Aryo, gue pengen cerita sedikit. Gue ketemu Aryo, kenal pas kita SMA ya bro ya, bareng di Alizar. Dan setelah itu kita mulai sama-sama tahu kalau kita seneng off-road. Off-road. Seneng Iya, off-road. benar. Jadi boleh dibilang Aryo adalah teman off-road pertama gue teman-teman. Walaupun saat itu kita belum off-road ya, Belum. sekedar kayak misalnya nonton, Ya, betul. ngeliatin orang off-road. Dan jujur abis itu apa ya, boleh dibilang gue akhirnya jadi semangat off-road ya udah karena ada temennya. Karena ada temennya. Dan setelah itu kita bareng balap speed off-road, Ah, jadi co-driver gua, jadi navigator. Jadi episode pertama ini nih gua sama sekali nggak bikin yang namanya persiapan tulisan Iya, bro. iya, Iya, jadi biar ngalir aja. Karena kita temenan udah Iya. berapa lama ya? ya dari 2000 berarti kan, 2001 ya. Udah Ya 20 kira-kira tahun. 20 tahun lah. Udah 20 tahun Kurang lebih ya. 20 tahun. Udah banyak hal konyolnya bareng dan kayaknya udah biarin lepas Kalaupun aja. mau ditulis, apa yang mau ditulis? Iya benar. Makanya gue Terlalu gak bikin banyak. catatan. Mungkin gue buat episode berikutnya gue bakal bikin catatan sih bro. Iya. Buat episode berikutnya. Jadi kayak misalnya buat jadi patokan kan. Terus pelajarin dulu narasumber. Kayaknya kalau lu gak ada yang perlu diajarin deh. Soalnya udah tahu Dan suka jelek bacot bagusnya. juga. Oh iya Ya kan, benar. jadi, Benar. ya, seneng ngobrol jadinya gampang untuk diajak podcast karena isinya obrolan apapun kita nyambung lah. Nyambung, iya. Dan kemarin kalau teman-teman juga sempat lihat di Instagram gua, sempat gua kasih bocoran juga Aryo yang pertama jadi narasumber, karena menurut gua sebelum kita lebih jauh lagi ngobrol tentang berbagai macam hal entah di dunia off-road atau bukan, kayaknya lebih cocoknya gua ngajak Aryo dulu nih, karena ya dia yang pertama kali jadi teman gua off-road. Ya bro. Sejarah ya berarti Sejarah. ya. Sejarah awal nih JJ Logi sampai sekarang gitu ya. Benar.
Oke, berarti kita mulai obrolannya ya. Boleh. Tadi belum. Ajukan pertanyaan berarti kan. Nah bro, jadi kita SMA bareng. Oke? Gua pas kelas 1 nggak satu kelas sama lo kan? Nggak satu. Kita beda geng. Iya, beda geng. Beda geng. Beda Lo geng, 1, beda 2, kelas. gua 1, 3. Iya, betul. Beda geng. Lo inget nggak sih kita mulai kayak mulai ngobrol, mulai mainnya tuh bareng tuh kapan bro? Kalau gue seinget gue nih ya. Iya, gue ini jujur udah juga lupa lama. sih. Jadi dulu ada yang namanya apa bro yang ke rumah teman Main ke rumah temen apa sih? bukan yang dari program dari Alizarnya. Ha-ha. Jadi ke rumah teman apa bukan kelas meeting kayak Open house gitu iya ya. open house tapi ada namanya tuh Oh, Apa namanya? ada home visit. home visit Home visit. home Iya, visit iya. tuh. Wah, gue anjir gue Bener-bener. lupa. Jadi Gua lupa. ada namanya home visit. Nah, jadi minggu ini home visit ke rumah siapa, minggu depan ke rumah siapa. Nah, ada di jadwal yang ke rumah lo nih. Oke. Ke rumah lo. Nah, kita nggak segeng kan, tapi kita harus datang karena home visit emang aturan acara dari Acara sekolah sekolah. gitu kan. Datang ke rumah lo, gue lihat kok mobil-mobil dalam arti bukan mobil kita parkir. Iya. Tapi, mobil di rumah lo tuh ada beberapa mobil rally sama mobil speed off road. Oh, Sisanya ada kayak ATV, ada jet ski gitu kan. Iya. Waduh, nih JJ berarti suka mobil nih gitu kan. Ya udah, nah mulai dari situ gue mulai mencari tahu nih, lo suka mobil atau enggak gitu kan. Iya. Ternyata setelah jadi lebih kenal lagi dari home visit itu, lo lebih tertarik musik. Oh iya, lo kesel Lo pasti. drummer, heeh. Ternyata yang suka mobil atau yang ternyata pembalap bokap lo. Iya, Waktu itu benar. rally dan speed off road gitu kan. Jadi ada CJ Turbo sama CJ biasa tuh untuk speed off road, sama ada Evo 3 ya kalau nggak Iya. salah ya, ada Evo 3 putih. Semua di rumah lo dicat putih tuh, Oh, kendaraan-kendaraan iya, dari iya. mulai jet ski, ATV, Evo, CJ 7 semua Oh iya, putih. iya, putih semua ya. Semua putih semua. Nah, dari situ mungkin kita mulai ada ketertarikan di bidang otomotif. Iya kan? Iya benar sih. Walaupun pas awal itu gua nggak bilang gua suka otomotif Enggak. ya. Bokap gua yang suka ya. Gua ngeband. Iya, bahkan lo Ngeband. cenderung nggak tertarik sama otomotif. Iya, iya. Lo tertariknya ngeband aja drum, jadi anak punk drama apa gitu kan. Ya emang jago lo main drumnya, cuman kayak waduh, gue nggak into musik lagi kan. Iya. Maksudnya gue suka musik tapi nggak seperti lo kan jago main drama apa gitu. Gue kan cuman ya nyanyi slang Iwan Fals ya. Yoi. Gitu. Iya sih. Makanya habis itu boleh dibilang kita nggak langsung kayak ngobrol bareng, gaul bareng di dunia otomotif ya kan. Karena gue enggak. masih tetap kayak fokus band Iya, kan. benar, Fokus benar, band. Terus lo inget gak sih? Ini gue juga lupa nih. Ingat nggak pertama kali akhirnya kita yang nonton off-road bareng dan itu langsung ke Bali. Oh iya, Lupa ya? ingat. Jadi itu kita lagi ujian tuh, lagi ujian, tapi ada event off-road di Bali kan, Nusantara Challenge. Nusantara Challenge. Nah terus kita sama teman kita satu lagi ada namanya Imo, kita sekalian mau liburan ke Bali. Karena ada event itu, kita berangkatnya lebih dulu, sehingga kita bisa off-road juga. Iya. Jadi kita pulang sekolah, langsung ke airport, berangkat Bali tuh. Nah itu pertama kali kita, sebenarnya nggak sekedar nonton itu bro. Kita ikut di jalanan, bukan di jalur off-roadnya, Emang di masuk jalur track. acara. Emang masuk track ya. Heeh. Oh iya. Jadi kita ikut CR-nya gitu, ikut CR plus ikut SCS sebenarnya. Ikut SCS dalam arti kitanya nggak ikut SCS tapi kita jalan di SCS-nya. Lewat jalur yang di Lewat jalur kompetisi SCS, ini ya. heeh. Cuma kita nggak dihitung gitu Betul. kan. Sampai Iya. akhirnya ya pokoknya kita berangkat ke situ bertiga kan. Gue, lo, Imo. Berangkat sampai sana langsung menuju tracknya. Wah, kita ikut tuh jalur-jalurnya. Akhirnya kita stuck tuh 2 hari kalau nggak salah. Emang sempat nyangkut ya? Bukan, stuck di base camp karena kita nggak bisa jalan lagi. Oh iya. Karena ada beberapa mobil yang stuck dan butuh antar spare part dan lain-lain sehingga kita juga jalur kita nggak bisa jalan. Kita kehambat ya. Hambat. Oh. Akhirnya kita di base camp di daerah Negara. Tuh dingin banget tuh kalau lo ingat. Iya, Waduh, iya. itu di warung aja jual tanah cordura ya bro. Oh gitu. Tanah cordura 12.000 apa kalau salah yang tebel-tebel. Masih ingat lagi. Iya, karena dingin banget tuh dari Negara. Ya udah akhirnya kita di situ, wah itu kacau tuh. Nah. Karena kita nggak ada persiapan untuk stuck kan, jadi nggak ada bahan makanan apa, tidur di velvet, hujan-hujanan, wah ketimpa hujan lah pokoknya. Timpa hujan, makanan juga nggak ada kita sebenarnya. Cuman ada mie-mian tapi juga udah ngembang kan.
tenda yang buat satu orang. Kita buka nih, ceduk, buka buat satu orang. Bukannya dipakai kita tidur, malah dipakai kita taruh bahan makanan, Indomie lah, Popmie lah, apalah. Malam hujan deras. Kita santai-santai, kita buka tendanya, ternyata ngambang tuh mie udah. Banjir jadi dalam tendanya. Nah kan kayak mie-mian itu kan walaupun sealed tapi ada pori-porinya kan bungkusannya. Jadi masuk air juga. Tetap masuk air. Nggak punya makanan, sisa roti-rotian. Air mineral juga udah tipis tuh. Akhirnya kita minta air mineral ke tenda-tenda lain, ke mobil-mobil lain juga udah habis. Karena kan sebenarnya event itu startnya dari Surabaya. Oh iya, dari Surabaya. Sehingga juga bahan makanan dan air mineral juga udah habis kan. Ada sisa banyak bir. Boleh ngomong bir gak di sini? Boleh lah ya. Gak apa-apa. Bir banyak berkerat-kerat. Nah jadi kita 2 hari apa 3 hari 2 malam ya. Kita tuh setiap bangun pagi makan cuman roti, minumnya bir anget. Oh iya. Itu Minumnya gue bir ingat. ampe Itu gue enak ingat. udah. Yang ngedumel kan. Minum Ada cuma apa bir. nih? Itu. Tapi waktu itu gue nggak minum bro. Gimana ceritanya Nah, ya? lo masih minum air. Karena lo minum air daripada habis lo minum air, gue minum bir. Oh Gitu, iya. Gua Jadi air yang sisa Iya, itu akhirnya dibela-belain buat gue. Iya. Lo minum bir. Oh, Udah iya. sama Imo minum bir anget udah nggak ada lagi tuh rasanya bir udah nggak aduh gitu. Iya Nah, sisa itu. coba serunya di event itu event internasional. Ada off-roader dari Australia, dari Filipina, dari Thailand gitu-gitu kan. Yeah. Nah, terus jadi ya banyak pemandangan-pemandangan lain dengan caranya mereka masing-masing kan. Ada off-roader dari mana gue juga lupa gitu ya, nggak tahu juga. Jadi kan base camp kita bawahnya kali arus tuh. Kenceng, kalinya kenceng. Mobilnya diturunin sekalian cuci mobil, turun udah pada bugil. Jadi mobilnya mandi, orangnya bugil, juga mandi juga di kali. Sekalian ya, Gitu. sekalian. Terus juga ada beberapa off-roader cewek loh yang bener-bener buka baju tinggal sport bra apa Emang gitu. ada ya? Oh, ada. Lo nggak belum merhatiin itu mungkin. Nah, terus ya jadi karena ada off-roader perempuannya juga gitu-gitu ya banyak yang kejadian-kejadian yang di depan mata tuh bikin kaget gitu kan. Telanjang turun mobil di kali dan lain-lain gitu ya. Kita kayak waduh, tapi karena kita udah lelah juga ya, itu nggak menjadi sampai pikiran yang gimana-gimana. Kita ya juga udah bingung kan mau makan apa, mau minum apa, tidur udah di bawah hujan, nggak ada lagi di dalam tenda kita tidur. udah capek aja gitu ya. Nah terus event itu finishnya gue lupa ya, di Kuta ya, apa di mana ya? Kita kalau nggak salah kan yang malam terakhirnya itu nginepnya di Kintamani bro. Itu kita mani bro? Kintamani kalau nggak salah yang terakhir bro, gue lupa. Di Kintamani, abis itu kita turun ke bawah, finish di Kuta ya. Ini di Kuta. Gue lupa hotel finishnya apa ya itu ya? Bukan Hard Rock ya, belum Bukan. ada. Ya? Oh, Hard Rock baru dibangun ya, Enggak. baru jadi bro. Enggak dong. Tunggu bentar, ini kan 2003. Iya. Gue sempet inget 2004 gue PDKT sama cewek, enggak sama mantan gue lagi. Soalnya dia sama keluarganya lagi ke Hard Rock. Iya, tapi di situ abis kita off-road lo nonton Superman is Dead loh. Oh iya. Iya, gue nggak ikut. Benar. Oh iya, itu kan akhir tahun, Desember. Kita di sana lumayan lama. Lumayan lama, kita di Bali 2 minggu. 2 minggu lebih. 2 minggu lebih. Itu udah Jadi terbosannya di Bali itu. Jadi lanjut sampai ke tahun baru. Lanjut ke tahun baru. Tahun baru kita pisah. Gue nonton Superman is Dead di GWK. Gimana sih bro? Lu nonton Superman is Dead di Hard Rock? Oh di Hard Rock? Di Hard Rock. Oh iya. GWK nggak ada acara Superman is Dead, jadi gini ceritanya nih. Nah finish nih kan di hotel di Kuta gitu kan. Nah di hotel itu sebenarnya free flow tuh, dari mulai bir ada, ya alkohol juga ada gitu. Cuman kita udah nggak mau nyentuh itu lah. Gue cuman minum es teh manis lah, soft drink, Coca-Cola atau apa gitu. Karena udah enak sama bir kan, 3 hari 2 malam minumnya bir anget, ya gimana? Nggak punya pilihan. Ya, iya nggak punya pilihan. Nah ya udah habis dari situ, baru tuh selesai acara kita pulang ke Double Six, ke rumah lo di Double Six kan. Iya. Lo inget punya rumah Double Six kan? Ingat. Ya udah di situ pulang, nah baru besoknya kita acara sendiri lah, bertiga maksudnya sama Imo, naik Cherokee. Naik Cherokee. Di situ lo juga belum nyetir. Iya belum. Iya belum nyetir gue. Belum nyetir, belum minum, belum makan, belum apa. Gue makan udah ya. Minum ya belum. Jadi gue yang nyetir tuh Cherokee. Nah, lo mau nonton Superman is Dead. Nah, Imo nggak mau. Akhirnya gue pikir ya udah kalau lo nonton Superman is Dead, lo bisa happy. Dan kalau kita berdua nonton Superman is Dead, Imo sama siapa? Ya udah gue pilih, udah gue juga enggak deh gitu. Ya udah akhirnya lo gue doropin tuh di Hard Rock, Cherokee gue bawa sama Imo. Lo kemana?
Gue muter aja, legian, Kuta, double six, legian, gitu aja terus. Lihat-lihat orang macet gitu, lama-lama gue bosen, gue masukin mobil ke pantai. Kata Imo, yuk pantai, ya biarin aja kan 4x4. Gue bilang, iya. ya udah akhirnya kita main mobil di pantai aja. Sampai gitu. selesai, iya gitu. Lo nggak cerita waktu itu mobil gua dibawa ke pantai? Cerita, oh cerita udah ya? lu udah terlalu excited udah sama SID. capek abis nonton konser. Betul. Oh iya. Oke, itu berarti kan kita ke tahun baru 2004 ya? Tahun baru 2004, benar. Tahun Kita baru 2003. 2004. Itu kita kelas 2 ya, kelas 2. Nah, ini kan udah kelar tuh. Kita di Bali. Kita berikutnya terus kayak ada momen off-road lagi kapan? Oh, setelah off-road di Bali? Iya. Ada momen off-road lagi? Nggak ada. Nggak ada dalam... Kok nggak ada? Maksud gue ada, tapi jadi kita mulai main di Pondok Cabe, di Jonggol, iya. tuh tanahnya Trisakti tuh. Tahun depannya kan? Iya, tahun depannya. Kan 2000, abis itu masuk 2004, pas udah lulus, kan gua punya FJ tuh, FJ 40, ya kan? Terus habis itu masih standar-standar, kita mulai main di Pondok Cabe. Yang akhirnya si FJ40 itu berubah bentuk terus sampai terakhir jadi Serigala Militia itu. Dulu belum namanya belum itu kan. Dulu kan pakai kanvas, velg ban kecil mainlah di Pondok Cabe. Nah, itu tuh mulai kita rutin off-road lagi Pondok Cabe ya dari mulai setan sampai mobil aneh-aneh selalu kita alamin tuh karena mobil juga masih standar kan. Yang setan-setan lo yang ngalamin kan bro, bukan gua. Tapi itu berarti kan 2004 kita pas udah 3 SMA mau ke lulus kan? Mau ke lulus. Lo inget nggak momen-momen kayak yang menarik pas zaman lagi main di Pondok Cabe itu? Momen menarik main Pondok Cabe, gue cuman inget satu itu. Justru yang pertama mobil lo datang tuh masih standar, kita ke Pondok Cabe. Yeah. Terus kita main di belakang yang belakangnya kali tuh. Oke. Nanjak, kan karbu ya. Gini bensinnya nggak nyampe. Jadi belum sampai puncak turun lagi. Belakang udah mau menyemplung kali ya, itu aja yang momen pertama yang gue ingat. Selanjutnya setelah kita udah biasa off-road justru. Mobil juga udah berubah bentuk, udah terakhir itu mobil berarti abis lo pakai itu Diplomat Challenge tuh. Diplomat Challenge, ya. Jadi udah gardan portal, udah 2005 udah ya, 2005 kan dirubah. Nah itu yang gue ingat. Nah Pondok Cabe waktu itu tutup. Enggak deng bro. Enggak, kita masih sempat ikutan kompetisi sekali bro, Tarkam di sana. Iya, betul. Ini sebenarnya bukan betul. tutup, tapi ganti Kepengurusan. Jadi kan 2005 gue bangun buat Diplomat Challenge kan, buat dipakai di Kalimantan. Terus habis itu 2006 sebelum mulai itu bakal dipakai off-road ekspedisi lagi, tengah tahun 2006 kita sempat kompetisi yang di Pondok Cabe. Iya benar. Yang Tarkam Pondok Cabe kan. Iya. Yang masih ada ini loh bro, yang siapa yang bule tuh pakai Ford apa ya? F150 kali yang lama ya. Yang panjang yang biru, Ford biru pickup. Mobilnya gede banget. Iya dong. Dia ikut Tarkam itu, bro. Oh gitu. Saking panjangnya nyangkut kan. Oh, gua sampai lupa ya. Om siapa sih? Lo kenal tuh. Bule dia. Gua lupa tuh namanya. Nah, tapi lo inget kan, itu pertama kali kita kompetisi off-road. Ingat. Iya. Itu buat gue juga pertama kali. Iya. Benar. Kita bayarnya 50.000. Iya. Kita modal berapa sih bro waktu itu bro? Lo inget gak sih? Ya, bulan Juli 2006. Iya, kalau dulu modal tuh cuma daftarnya cuma berapa bro? 250 gitu kan? Nggak nyampe bro, nggak emosi nyampe ya? nih gua 50. 50 ya? Kan cuma Tarkam. Iya, kan cuma Tarkam. Iya. Kita bayar tuh 50.000 buat modal kita 50.000 pendaftaran sama 50.000 beli premium. Oh iya benar. 100.000. Iya. Kok bisa ya modal balap segitu ya? Iya. Coba sekarang masih segitu ya? Kita balap terus tiap hari, nggak usah dari podcast, nggak usah. Jadi modal 100.000 udah ikutan balap tuh waktu itu tuh. Terus habis itu, nah yang gue sebenarnya yang paling inget sih malah justru pas kita pulang bro. Pulang dari? Lo inget gak sih yang kita mogok ditanjakan masuk komplek rumah gua? Itu kalau orang lihat, lo pernah lihat pitnya F1 nggak? Berapa detik tuh kan pit F1? Kita pernah lebih lihat cepat lagi. F1. Kan sut gitu kan, langsung kayak isi bensin apa gitu kan.
Itu kita lebih cepat lagi dari itu karena panik dan malu. Oh, iya. Tanjakan Pondok Cabe bukan ya, Tanjakan namanya- Mas komplek gua iya, Gelagah. Jalan Tanjakan. Gelagah, tanjakan bensin habis di tanjakan, set langsung turun ke belakang, buka tangki, jerigen segede pala gua, tuang, wah langsung jalan lagi. Itu orang-orang lihatnya kagum mungkin. Mungkin tepuk tangan kali di belakang. Iya. Nggak, soalnya di belakang tuh udah banyak mobil, Cak. Jadi kan kita nanjak. Abis gitu dut mati kan. Pas udah mati itu, kita langsung tahu, oh nih bensin Bensin, nih habis. heeh. Kita berdua langsung keluar, ngambil jerigen di apa kan di belakangan ditaruhnya kan. Wah, langsung kayak tag team gitu udah. Iya, Sat-sat. itu nggak pakai ngomong ya. Iya, Kok kita nggak. bisa tahu apa yang harus kita lakukan ya? Iya, kita emang soulmate bro. Yuh, Iya, emang soulmate. soulmate. Jadi benar-benar langsung tahu gitu, misalnya gue yang angkat jerigen. Heeh. Mas Aryo tuh yang bukain apa tutup. Tutup tangki, Tangki. sama taruhin selang itu apa? Set, corong. set. Wah, itu cepet banget sih. Cepet Itu banget banget. isi. Set starter nyala lagi ya. Udah langsung. Gila. Dan tuh. untung langsung nyala Iya, lagi. untung bensin juga. Iya. Kalau yang lain tuh bingung Iya. tuh. Iya. Nggak pakai kayak Nah, tapi kok pertanyaan gua, Ah. kok bisa ada bensin ya di jerigen ya? Oh iya. Iya kan? Aneh juga ya. Soalnya kan kita bilang kita modal 50.000 premium kan isi langsung. Mm-mm. Atau berarti itu bekas emang sebelum-sebelumnya Oh entah iya. bokap gua Iya. atau mungkin gua kali Iya. lupa. Untung ada ya. Untung ada. Kalau nggak ada ya udah selesai tuh di Iya. situ. Tapi gue ingat isinya nggak full sih. Nggak Soalnya full, kalau ha. full berat banget Iya. sih. heeh. Ya, itu paling menarik juga. Sama apa ya? Abis gitu kita mulai main lagi ke tempat yang lain bro. Kayak ke Nagrak bro. Oh iya, Ah, Nagrek. Nag- Nagrak apa Nag- Nagrek tuh? Nagrak, bro. Nagrak ya. Kalau Nagrek yang tuh yang Cianjur sana biasa ya. suka orang buat ini bro, mudik bro. Iya, bener. Jalur yang itu. Ini Nagrak udah tuh ya. Nagrak. Oke. Itu tanah Trisakti ya bro ya? Trisakti, Jonggol. Trisakti. Daerah Jonggol. Mm-mm. Itu lo ada kenangan yang menarik nggak bro yang lo inget bro? Nggak, yang menarik nggak ada, tapi kita kan selalu excited ya kalau off-road. Jadi kita di situ kan off-roadnya sawah-sawah bro. Sawah-sawah. Sawah-sawah. Ya ada juga nyangkut-nyangkut, tapi di situ fun sih, fun. Dan di situ ada teman gue nawarin mobilnya Cherokee tuh waktu itu, Cherokee 94, tapi mobilnya bagus. Temi. Oh, oke. Itu dia masih jual Cherokee di tahun itu 65 juta seinget Oh, gue. Cherokee yang hitam. Cherokee hitam. Hmm. Tapi nyangkut di sawah. Platnya RZ tuh Iya, kalau nggak salah. iya. Kalau nggak salah. Iya, maksudnya ingat-ingat hal itu kayak aduh, coba Cherokee masih segitu ya sekarang ya. Kenapa semua mobil digoreng, kegoreng, semua naik. Ya nggak ada momen spesial ya di Nagrak ya. Kalau Tapi iya yang pasti kita jadi rutin main aja Ya, ya. rutin main. Jadi rutin main. Oke. Nah, itu 2006, Bro. Mobil FJ gua habis itu ikutan Diploma Challenge. Oh. Yang berikutnya ya, yang Sulawesi. Ya kan? Habis itu 2007 mobil gua mulai alih fungsi. Dari yang tadi mobil ekspedisi, Oh iya. adventure, jadi mobil kompetisi. Iya. Mulai benar. kanvas tuh dicopot Copot, gitu kan. Tapi gue bingung deh, gue lupa waktu itu kenapa pas era itu lo tuh hilang bro. Hilang ya? Intinya lo nggak Apa kuliah sama gue tuh? lagi. Kuliah ya. 2007. 2007. Wah, gua lupa juga tuh ya dulu. Kan lo Kemana ya? kuliah 2004 bro, ya kan? 2007 belum lulus gua. Belum lulus. Belum. Oh, tahun-tahun akhir bro. Tahun-tahun akhir mungkin lagi tegang skripsi ya. Kok gua Iya. buka ini ya? Iya. Buku skripsi atau apa kali itu ya. Hmm. Jadi tegang-tegang gitu ya udah nggak sempet lah off-road. Iya, soalnya itu dia lo kayak saat itu ya udah gitu, hilang aja. Ya gua suka gitu, hilang aja. Nah, daripada teman kita ada yang suka hilang terus. Kalau sebut nama nanti dia datang. Ah iya. Kalau tahu sih, Cak. Tahu banget siapa ya. Ya mungkin kita mention aja nih namanya nih tuh. IG-nya nanti ada di Iya sini. nih, tuh. Sling, Mystery Wheels. Oh iya. Hilang Iya, terus tahu ya kan. tiba-tiba dia datang kan. Kenapa orang bisa gitu ya bro ya, punya temen ya, ada nanti hilang gitu ya, kayak udah nggak ada di dunia ini. Tapi ada lagi ya, alhamdulillah lah. Waktu itu lo hilangnya ya bentar ya, zaman lo mulai akhir semester ya. Akhir semester Mulai sih. akhir semester gitu ya. Nah bro,
ini abis ini kita mulai ngobrolin era speed off-road. Karena abis itu kita udah full speed off-road dan itu yang menurut gua kisah lama dan panjangnya tuh di era itu justru. Sama lo gitu kan. Nah, tapi sebelum itu kan kita sempet bro, Tarkam yang dari mulai masih sempat pinjem mobil almarhum Om Samsir juga yang event Kemayoran. Oh iya. Sebelumnya lagi banyak Tarkam yang masih pakai Jimny lo. Yang pakai Jimny gue yang mana, bro? Ada Jimny biru. Oh enggak, itu udah era speed off-road, bro. Hah? Belum dong, bro. Udah, bro. Kan kita pakai Garwheel, bro. Kan Garwheelnya dipakai sama Adit. Oh. Iya, udah. Itu udah berjalan speednya. Cuma yang kita kelewat pas Tarkam yang pakai mobil almarhum Om Samsir. Oh iya. Itu di Kemayoran. Oh itu sih apa ya? Kayak gak nyangka bisa off-road di situ. Iya. Itu sekarang jadi apa ya? Apartemen. Bukan yang MGK. Ini MGK. Iya, MGK. MGK yang baru. Apa PM? Kok PMK sih? PMS. MGK. PMS bini gua dong. MGK. Iya. Itu waktu itu kalau misalnya lo inget, kita tuh sebenarnya tuh awal tuh nggak niat turun, bro. Nggak niat turun. Tapi waktu itu gue inget pas udah mau deket-deket hari H, almarhum Om Samsir nawarin mobilnya aja, kamu mau off-road nggak itu pakai ini. Tapi gue yang juga lupa kenapa nggak pakai mobil sendiri, kenapa nggak pakai Serigala. Iya, kenapa ya? Apa di bengkel belum selesai pengerjaan? Itu 2006. Kayaknya belum selesai deh, bro. Oh mungkin, oh iya benar. Pokoknya lagi di bengkel aja, di bengkel. Jadi kita pakai FJ40-nya almarhum dengan stiker diplomat ya kan. Mobilnya full body gitu kan. Full body. Sementara kanvas. lawan kita depan salah satunya legend off-road juga tuh Om Yuma Wiranata Kusuma. Oh iya. Pakai FJ juga. Mesinnya 2F juga tuh. 2F juga ya. Nah cuman yang menang Om Yuma, tapi yang lain stuck. Ada winching point juga loh ke mesin beko tuh. Oh, yang lain stuck Om Yuma jalan aja udah. Jalan aja ya. Tapi kita alhamdulillah nggak stuck ya. Stuck. Cuma ya kalah kenceng aja. Kalah kencengnya. Tapi ya lumayan lah. Itu kan termasuk berarti hitungannya kedua kali kita turun kompetisi off-road. Pertama yang Pondok Cabe. Yang pulang-pulang kita ngisi. Iya, itu. Jerigen. Kedua yang itu. Terus kalau nggak salah itu pas udah selesai orang pada nonton final Piala Dunia. Iya ya. Iya. Terus kita ketahuan bukan anak bola ya. Bukan. Mas Aryo bukan anak bola. Main bola, tapi bukan anak bola. Bukan anak bola. Tahu kan bedanya, Cak? Anak bola belum tentu bisa main bola loh. Oh iya, benar. Ada loh, ada beberapa temen yang gue kenal nih anak bola banget, tapi main bola belum tentu lebih jago dari gue. Karena kan banyak juga yang sekedar kayak nonton, kan pemerhati gitu. Benar. Sama Mas, anak bola juga. Lo bukan anak bola? Lo anak apa, Cak? Anak-anak. Iya, kalau pas kita zaman itu dia masih anak-anak. Oh iya. Iya, udah lama kan, 2006 tuh. Eca masih anak-anak. Oke, tadi berarti gua agak ke-skip tuh yang kita turun pakai FJ almarhum. Nah, kita udah geser lagi nih ya. Masuk ke tahun-tahun setelah lo lulus 2008 ya? 2009. Awal. 2009. Nah, bro, kan pas tahun 2009 itu gue lagi belajar rally tuh sama Om Hardi. KFC Rally. Yoi. Pas lagi zaman-zamannya KFC, getol bikin KFC Junior Rally tuh kan. Di mana? Dauan. Di Dauan. Itu kan gue full setahun tuh belajarnya kan berarti kan gue duduk sebelah kiri kan. Jadi co-driver. Gue belajar gimana cara Om Hardi bawanya. Mau pakai Wrangler, terus sempat juga ikut yang pakai Lancer. Gue sambil belajar juga baca pace note. Berarti kan tahun tuh gue nggak nyariin lo tuh istilahnya kan. Cuma pas 2010 kan gue udah nyetir sendiri speed off road. Tahun pertama gue speed off road. Nah itu kenapa gue belum ada? Ngajak lo ya? Karena gue kerja. Kan gue kan abis SH. Gue ambil yang namanya tuh PKPA, program khusus profesi advokat. Jadi abis itu gue jadi lawyer tuh ceritanya, masuk kerja di law firm. Oh iya. Kan lumayan lama gue di law firm, ya nggak lama, di law firm gue 2 tahunan lah ya. Oke. Jadi ini gue baru inget. Iya, jadi kepotong gue di law firm ya nggak mungkin bisa balap kalau kerja di law firm sih menurut gue saat itu ya.
Iya sih, benar sih. Gue keinget zaman tuh lo lagi pas suka ngeluh, aduh ini gini, ini Iya. gitu ya kan, pas zaman itu kan. Benar. Berarti lo lulus 2009, lo Iya, sampai 2011. Oh, Awal gue masih di law firm. makanya itu dia kita akhirnya baru off-road bareng lagi 2011 ya. Iya, 2011. Oh, ya makanya itu dia pas 2010, lo masih lagi kerja di law firm kan, masih sibuk. Gue sama Jurek. Iya, benar. Gue sama Jurek, dan gue pertama kali turun speed off-road tuh Pakai Wrangler. pakai Wrangler KS Nusa. Iya. Jadi emang yang ngajak almarhum Om Kemal kan. Oke Om, boleh deh Om, makasih nih kesempatannya gitu. Jadi gue sama Jurek tuh ikutan speed off-road dulu 2010, namanya kan Saurs. Speed Addict Off-Road Racing Society. Saurs, iya. Saurs. Ingat. Saurs. Soalnya kan zaman tuh pas lagi kejurnas speed off-road vakum kan. Kejurnas speed off-road vakum. Saurs itu akhirnya dibentuk sama peserta-peserta juga. Kita urunan yuk bikin event speed off-road. Iya. Oh gitu ya. Daripada mati kan, gak ada sama sekali. Baru akhirnya 2011 kejurnasnya ada lagi. Diadakan lagi. Iya. Ada lagi, dan akhirnya 2011 juga habis itu Jureknya istilahnya udah fokus buat bengkel kan. Lo keluar law firm. Iya, gue keluar law firm balap lagi. Nah cuman gue juga lupa tuh, dari gue keluar law firm sampai lo ngajak gue balap tuh momennya apa ya? Gue nggak ingat sama sekali tuh. Gue agak lupa persisnya, cuma yang pasti 2011 itu kan sempet berapa kali juga balap kan, sama Pangeran juga sempet. Terus habis itu sama Jurek masih sempet sekali. Habis itu Saurs masih ada bro. Jadi Saurs seri 1 di Dauan sama Jurek. Saurs seri 2 di Sariater sama Jurek. sama Pange. Sama Pange. Itu yang gue pakai jangkrik turbo lawan tubular 6000 cc. Oh iya, gue inget. Sementara gue pakai jangkrik gitu kan. Karena kan dulu kelasnya kan kegabung kan. Asal kita udah pakai turbo itu barengan sama FFA aja udah gitu. Sama V8 bareng. Abis gitu Saurs sudah Saursnya masih sempat ada berapa kali. Tapi gue mulai ikut lagi pas acara di Jatiluhur. Balap soda. Oh iya. Lo pakai Garwheel itu. Pakai Garwheel. Iya, inget gue. Pakai Jimny-nya Adit. Ingat. Itu kan emang dari zaman dulu kan seneng banget kan sama soda. Tapi kalau soda kan memang gak ada navigator. Duduknya sendiri doang kan, emang gak ada navigator. Karena kan ya itu dia kan sirkuit kan, lap gitu. Nah di situ terus alhamdulillah dapet juara pertama. Oh lu juara pertama ya? Kelasnya apa tuh? Juara pertama, kelas buat 4 silinder yang di atas 1000. Oh. Jadi kayak kebanyakan Jimny yang udah pakai itu mesinnya apa ya? Vitara. Oh Vitara. Iya. Oh. Garwheel juga Vitara sama. Iya Garwheel Vitara. Iya. Abis itu alhamdulillah dapat juara pertama, dapat sponsor GT Radial. Itu titik awal mulai istilahnya apa ya? Go profesional lah gitu. Ikutlah setelah itu ke jurnas speed off-road. Bro bentar. Nanti lo akan kasih footage nama-nama mobil itu kan, si Garwheel yang mana apa. Iya. Biar penonton juga nggak bingung ini Garwheel apa ya? Kenapa dinamakan Garwheel juga sebenarnya kita harus ceritain tuh. Kenapa kok ini Jimny tapi namanya Garwheel? Karena gardannya pakai gardan wheelies. Oh iya. Tenang, dari awal video tadi juga udah dimasukin fotonya. Oh udah. Kan karena alhamdulillah kita foto lumayan sering motret kan. Dari dulu jadinya dokumentasinya lengkap. Nah lanjut lagi, habis itu pas udah mulai ke jurnas speed off-road mulai muncul lagi 2011 akhir itu gue lanjut lagi pakai Garwheel. Tapi jujur gue lupa kenapa gue ngajaknya navigatornya lo. Padahal kan gue tahu lo kan di law firm kan sibuk kan. Apa lo udah tahu gue udah resign waktu itu ya? Apa udah tahu ya? Iya, kayaknya lo udah tahu gue udah resign, bro, balap yuk gitu kali mungkin ya. Mungkin kali ya. Iya bisa jadi sih, akhirnya makanya lo comeback lagi. Tapi di mana ya tuh bro ya? Momen lo ngajak, momen lo approach gue, apa tuh gue nggak inget tuh. Apa kita makan di mana, di mall, apa di telepon, apa di mana? Gue nggak inget sama sekali. Gue juga benar-benar di mana ya? Gue juga tadi lagi inget nih sebelum podcast. Ini di mana ya? Jadi pengen cerita juga awalnya tuh sampai pas ngajak balap tuh gimana sih lo gitu. Gue nggak inget. Gue benar-benar lupa.
barengan kita ngomongnya. Mungkin Lupa. soulmate. Iya. Tapi yang pasti kita akhirnya pakai Garwil. Kan waktu itu sama Om Gandhi, ya kan. Itu berarti timnya apa? GT Radial Tire Zone Tegal. Iya benar. Oke. Karena dulu pas 2011 itu sponsor kita sebenarnya bukan dari GT Radial pusat lah kasarannya, tapi dari cabang yang Tegal. Kan kita baru benar-benar kayak disponsorin sama GT Radial yang emang pusat gitu ya. Itu kan 2012. Iya benar. 2011 makanya namanya timnya Tire Zone Tegal. Oke. Pakai Garwil. Iya. Yang lo keinget apa bro? Balap pakai Garwil bro. Jimny odong-odong 1600 berbet tapi laju. Iya. Gitu kan? Tapi kenceng loh itu mobil. Tapi kencang. Ya kalau gue balap pakai Garwil yang gue pikirin cuma selamat kayak gue gitu. Karena itu bener-bener kayak lebih banyaknya nyalinya sih dibanding kemampuan mobil atau skill bahkan gitu. Udah nyali aja dulu dikedepankan kan, karena mau gimana lagi. Iya sih, benar sih. Itu yang kita pikirin juga masih beda ya. Masih belum banyak kayak belum banyak pertimbangan lah. Belum banyak pertimbangan, belum banyak prioritas lain yang kita pikirin. Yang penting gimana nih bisa podium atau bisa menang, bisa finish lah gitu. Apalagi usia masih muda Iya. ya kan. Pokoknya harus menang nih. Tapi alhamdulillah ya podium terus ya. Podium terus. Tapi kita pernah kebalik pakai mobil itu. Oh iya, Di BSD. SS3. Enggak bro, BSD belum Ini, ada waktu itu. Paramount, Harvest. Paramount. Harvest. Harvest Moon. Harvest City. Harvest City di Taman Buah Mekarsari. Kok Bukan Taman ya? Buah? Di mana sih? Benar ya? Taman Bunga Bersama. Oh iya, Mekarsari, Mekarsari. Oh iya. bener, di Depannya situ. Mekarsari. Gue masuk ambulans kan, gue sejam di ambulans tuh. Tidur, Oh. pura-pura sakit, enggak sakit beneran. Lo kayak lagi di UKS bro. Iya. Pura-pura sakit biar bisa cabut kelas. Kebalik itu Oh iya, pernah kita sekali. kebalik. Tapi finish. Kebalik tapi finish loh, sampai diberdiriin lagi mobilnya. Langsung gas lagi. Gas lagi, Oh. nggak pantang menyerah. Seat belt aja nggak pakai itu udah. Yang penting finish sudah. Itu kalau dipikir-pikir nggak mati, nggak apa ya. Iya, ya. Alhamdulillah lah ya. Aduh, masih zaman ini banget ya. Ricky Plik. Peraturan juga kayak belum banyak. Iya masih kayak, iya kan semakin kesini kan peraturan safety kan makin ini lagi kan. Belum wajib cargonet. Dulu kan kalau mobil terbuka nggak ada jendelanya harus Nggak ada apa-apa ya. harus ada cargonet. Kalau dulu nggak apa-apa. Iya dulu nggak ada jaringnya itu ya. Nggak ada. Jadi Iya. tangan tuh bisa keluar kalau kebalik atau pas kecelakaan. Iya sih benar juga ya. Makanya itu dia, kita dulu apa yang kita pikirin ya. Iya. Pas lagi Padahal bahaya sekali mempertaruhkan loh itu. nyawa. Tapi gue sebenarnya salah satu yang keinget lagi bro, yang seri finalnya. Seri final itu juga di Harvest City. Itu lumpur bro. Oh, kan kita nggak ada gokil kaca tuh. brother. Iya, itu udah nggak kayak speed off road, itu udah kayak adventure. Kayak adventure ya. Kayak adventure. Bahkan banyak yang nggak finish, bro. Oh iya. Semua nyangkut di dalam jadi start. Loh, kok nggak keluar, nggak finish. Start lagi, nggak finish lagi. Kita nih giliran kan start. Di dalam udah banyak mobil nyangkut. Jadi kita di dalam kayak tegur sapa sama lagi lintas melawai. Oh iya, jadi ini ya udah pada stuck di kanan di Iya, kiri, jadi kayak lintas melawai. Oh, iya, gitu-gitu bener kita. juga ya. Iya. Kok bisa ada ya zaman itu ya, tapi seru. Tapi gua potong dikit deh. Ini kalau ngomongin kayak kita lagi pas masuk di dalam track saat lagi balap. Ini ngomongin lagi hujan nih. Yang kondisinya sama waktu itu pas tahun 2012, bro. Sorry, 13. Iya. Di Serang juga. Yang anak-anak pada banyak yang mogok juga. Yang kita di dalam Iya. duluan ya gitu kan. Benar. Mungkin Itu karena di emang Serang ya? Di Serang, Serang bro, ya? 2013 bro. Oh iya. Tapi nih kita balik lagi ya ke 2011 ya. Itu kita kan alhamdulillah lolos terus bro. Apa karena basicnya anak adventure ya? Iya, bisa jadi. Jadi lebih kayak jam terbang masuk kubangan, ngurut-ngurut gasnya, Ngurut-ngurut segala itu kan, gas. itu tidak masuk biasa. Mungkin kalau yang hanya speed gitu kan dibejok aja, yang penting keluar kalau. Atau momentumnya kurang. Atau momentum kurang. Kalau kita udah hafal lah dengan banyak-banyak kan Iya sebenarnya. sih benar juga sih. Soalnya pas gua 2018 rally di Malaysia ada satu round tuh yang deres banget, demek banget. Jadi benar-benar full lumpur. Ya itu gue dengan pakai sedan tarikan depan Front wheel tetap lagi ya. masih bisa ini. Bahkan ada beberapa titik yang
four wheel gitu nyangkut, gue bisa. Terus biasa pakai Jim nih ngurut-ngurut gasnya ngong. Oh iya. Sambil cari-cari jalur kanan kiri. Makanya alhamdulillah kita lolos itu ya final. Iya. Tapi sebenarnya satu hal lagi nggak kalah menarik bro, ingat nggak bro? Kan kita nggak ada kaca, kita jadi monyet bro. Iya. Wah, lumpur semua. Tapi kan? Kita dulu helm selalu full face bro. Helm full face. Yang pernah sih awal-awal dulu ada yang nggak full face, tapi kan bukan ke Jurnas tuh. Iya, bukan speed off road. Bukan speed off road juga. Kalau speed off road kita full face. Full face. Nah terus ada yang namanya ini tear off, lo tau gak? Iya. Lo tahu gak? Lo inget gak? Ya kan yang kayak Rossi, jadi kayak balap motor. Nah plastik gitu ada satu waktu yang kita jadi monyet tuh gara-gara begini. Harusnya kan naruh tear off tuh gantungannya satu kanan, satu kiri, satu kanan, satu kiri. Jadi pas nyabut kanan, kiri, kanan, kiri selang-seling. Nah ini lo mungkin lupa, gue juga lupa. Jadi satu semua di kanan, apa di kiri. Jadi sekali cabut, wah kecabut semua. Jadi kita udah nggak punya tear off lagi, helm kita buka sehingga ya lumpur masuk ya jadi anak monyet. Itu gua sampai lupa tuh bagian yang itu. Padahal maksud gua monyet bukan karena itu, karena bajunya aja kotor. Baju balap. Muka kita justru jadi monyet gara-gara muka. Orang juga kayak monyet juga jarang dibilang dari bajunya bro, mukanya. Oh iya benar juga ya. Jadi pas helm kita dibuka, helm full face, itu kepala bersih. Kecuali di sini ya. Iya benar. Ya kayak anak cross gitu bro. Kalau ini yang dibuka si Google-nya. Nah baru abis itu mulai 2012 kita resmi di support GT Radial. Iya. Kita 2012 tuh ya. Pindah mobil juga, ganti mobil. Pakai Serigala Militia. Wih, awal-awal tuh ya. Awal-awal. Gue cerita sedikit nih. Jadi abis 2011 itu kelar, kan mobil istilahnya udah dibalikin nih ke Adit kan. Waduh, buat lanjutin nggak ada mobil nih. Ada satu mobil kompetisi, tapi kompetisi adventure. Serigala Militia. Bener. Akhirnya gue ngobrol sama Herky di Exitos, nggak apa-apa, ini aja dipakai aja buat speed. Paling ubahannya nggak banyak, kayak misalnya rasio funnel gear, ban pasti dikecilin, sama settingan suspensi. Tapi bodinya? Body kan tetap udah gitu. Oh udah gitu ya? Iya, body tuh emang udah bentukannya gitu, pakai plat aja semi tubular kan. Kalau Serigala Militia. Makanya abis itu bro, kita tetap lanjut lagi ya pakai FJ. Kita belum ngomong Serigala, belum ada namanya. Belum ada. Belum ada. Itu mesin apa tuh pertama kali ya? Gue lupa lagi. Kalau pas speed off road udah Cherokee. Udah Cherokee ya dari awal ya, cuman belum yang kayak terakhir ya. Cuma gearboxnya masih tetap FJ. Iya, jadi 3 speed. Udah 3 speed, masuk gigi masih susah. Belum ada Synchronize-nya kan? Iya. Jadi masuk pas nikung tajam mau masuk satu susah kan? Krok. Iya. Itu kalau orang nggak tahu denger di luar kayak suaranya gitu kan. Udah gitu kan karena emang kita udah tahu kan, udah emang begitu dan aman. Jadinya lagi ngebut udah mau tikungan balik arah gitu. Ya udah tega aja. Walaupun mungkin di luar orang dengernya ngilu kali. Terus habis itu baru di seri 4 2012 sih kan, ganti pakai gearbox CJ. Oh iya. CJ. Lebih enak dan 4 speed. Iya. 5 speed malah. 5 speed, Bro. Kok bisa? Iya. 5 speed itu. 5-nya gimana, Bro? 5, set mundur. Mundur lagi dia. Gimana tuh, Cak? Mundur. Aduh. Itu seri 4. Nah, seri 4 kita juga udah pakai coilover, jadi udah keong. Oh iya. Udah nggak pair down. Tapi abis itu yang menariknya seri 5-nya final. Lo inget gak sih? Yang mana nih? Yang gua itu, Bro. Yang bukan gua sih, kita kan semua mobil. Yang kita masuk ke dalam danau. Oh, Iya. Bukan dalam danau dong, Bro. Iya kayak danau gitu. Iya. Nyangkut kan itu. Kan kita seri final, harvest lagi, hujan deres, ya kan? Hujan deres, habis itu udah super becek apa.
kita kan perebutan juara nasional. Iya, bro. iya, Ya iya, nggak? benar Walaupun itu bukan sebenarnya. juara 1 nasional, Iya, juara 2 ya, peringkat 2 heeh. nasional. Mm-mm. Sama Om Eka Yuda. Iya, Om Eka. Oh Iya. iya. Kan Ingat, juara ingat. 1 udah pasti Haji Rio Teguh Iya, tuh. heeh. Nah, yaudah waktu itu ini fight-nya sama Om Eka Yuda. Iya. Sebenarnya Ingat. yang mobil-mobil monster yang lain juga ada tapi nggak full seri seinget gue. Ah, Kayak ah, KS Nusa kan ada Nissan Navara Oh iya, V8. Navara V8. Iya. Ingat. Gitu. Tapi itu masuk danau gue nggak inget pun malah bro. Kan jadi pas yang SS terakhir, SS terakhir kita lawan Haji Rio Teguh. Wah, gitu kan. Abis gitu intinya gue out, masuk ke dalam danau. Masuk ke dalam danau. Nah, as roda yang belakang itu putus. Oh, terus? Jadi makanya maksudnya mobilnya tuh Iya. lepas kendali, Iya, lepas. masuk ke dalam kubangan. Iya. Abis itu cuma balik lagi entah hoki atau gimana. Mobil juga depan ada lokernya waktu itu, Oh ada ARB. iya, Masuk benar. loker bisa keluar. Iya. Kita lanjutin ke finish. Tapi terus akhirnya kita jadi peringkat ketiga nasional. Oh iya. Kita pernah di peringkat itu ya. Iya. Gua juga lupa tuh. Cuma yang lucunya bro, ini gue lupa pernah cerita ke lo apa enggak. Itu di SS terakhir kan campur hujan. Gue sebenarnya kencing di mobil bro. Loh, itu kan lo ngomong sama gue pas mau ngomong ya? kencing. Itu kan mau line up bro. Oh iya ya? Iya itu line up. Kita line up nih tinggal sisa satu mobil apa di depan kita apa 2 mobil gitu. Dan cepet tuh waktu itu line up-nya. Nah, terus pas lagi line up itu lo mau start nih lo ngomong, "Bro, gue kayaknya mau kencing nih." Terus gue bilang, "Ya udah pipisin aja." Oh. Gitu. Terus lo bilang, ngomong ya? "Iya." Jadi kita udah nggak sempet keluar mobil lagi kan. Jadi lo pipis di mobil. Terus gue inget banget tuh momennya. Terus gue nengok lo, "Bro, udah pipis belum?" Terus pas gue lagi nengok lo sedikit gitu, lo lagi ngeliat gue apa? Terus lo bilang, "Ini lagi bro." Gitu. Anjing. Nih bener-bener pipis di mobil nih. Terus habis itu untungnya lo bawa Airpack 2. Jadinya lo bisa ganti Airpack. Ini lo ngomong ke gue justru mau pipis. Oh iya. Udah gak tahan tuh bro. Iya, jadi diompolin aja di mobil kan. Diompolin aja. Iya. Gila ya bisa gitu ya. Nah bro, kita akhirnya tetap bisa finish peringkat 3 nasional. Walaupun terakhirnya udah super demek campur pesing, itu di gua sih sebenarnya sih. Tapi nggak bau bro saat itu. Ya nggak, udah wangi lagi, udah bawa macem-macem, bro. Ya bau bensin lah, bau hujan nggak bau ya, bau tanah kan, bau lumpur. Jangan bau tanah bro. Oh iya, bau lumpur. Bau tanah udah bahaya nanti kita nggak bau lumpur ya. Nah habis itu kita pindah tahun, ya kan, 2013. Kita lanjut lagi. Tapi kali ini kita timnya itu personilnya udah beda sama anak-anak tim kita. Oh iya ya, kita Kan sempat itu ya. 2012 kita GT Radial Speed Off-Road Team. Oh. Masih sama Om Gandhi. 2013-nya kita timnya ada beberapa jadi GT Radial. Kita yang GT Radial tim kita. Seru juga itu ya. Kan lu bagian dari Oh iya. Emosi sih kayak terkesan lo. Iya. Bukan bagian dari situ. Bukan. Maksudnya gue mau bukan. Maksud gue gini loh, seru juga itu ya gitu. Iya. Bukannya gue nggak bagian dari situ. Nah, cuman pertanyaan gue, kenapa yang lain punya Airpack tim kita ya? Kan lu juga ada bro. Nggak ada dong. Oh nggak, gue ingat. Airpack tim kita itu waktu itu lo emang nggak bikin. Terus kita belang gitu Airpacknya? Oh iya, enggak lo bukannya ada bro. Nggak ada bro. 2011 nggak itu ada. zaman kita pakai Garwheel terus jadi monyet. Nggak ada. Itu minjam. Airpack nggak minjam, bahkan gue nggak pernah pakai Airpack tim kita. Jadi pakai Airpack apa? Iya, Airpack yang merah-merah kita aja itu. Tunggu bro, bentar bro. Ini jangan sampai gue Iya. keluarin gambar bro. Iya. Enggak ya? Itu juga gue pikirin. Oh iya. Kita Gue ingat maksudnya GT Radial tuh menjadi gabung dengan tim kita nih yang kita. Jadi GT Radial tim kita gitu Iya. kan. Tapi kan tim kita sendiri
ada wearpack yang hitam putih itu, yang tulisan tim kita. Ah, gue ingat. Lo emang nggak bikin, bro. Nah terus kalau gua nggak bikin, gua belang sama lo apa? Enggak, kan gue nggak pernah pakai wearpack tim kita. Oh, lu Karena juga kita enggak. dari mulai awal pertama mulai Speed of Fruit bareng, kita udah bersponsor. Jadi udah pakai wearpack merah. Oh, Nah, iya. Jadi ya itu dia emang lo nggak pernah pakai yang hitam kan. Emang nggak punya dan emang nggak pernah. Terus kita jadi kalau Gitu. foto satu tim kita merah sendiri gitu. Enggak, bro. Kan waktu 2013 GT Radial tim kita, Ah. itu semua personil tim kita udah pakai baju yang merah. Oh, Iya. nah si tim Iya. kita yang punya baju hitam putih itu waktu tim kita masih tim kita. Masih belum ada sponsor lah. Iya. Enggak, maksudnya ya belum gabung sama GT Radial berarti gitu Iya. kan. Oh Jadi iya. Benar. selama udah gabung sama GT Radial, gue juga udah nggak pernah pakai. Ya pakainya pakai GT Radial. Oh iya. Nah terus abis gitu, ini lanjut lagi deh 2013. Lo inget gak sih kejadian kita waktu di seri 1? Ingat gak seri 1 di mana, bro? 2013. Waduh. Serang. Bukan, bro. Lampung. Oh, Lampung tuh seri 1 tuh ya. Iya. Oh. Lampung. Waduh. Seru tuh ya, Bro. Hah? Kayak gue ada di situ lagi nanya ya. Iya bener. Tapi ada satu hal yang gue lupa, bro. Kan waktu sebelum kita mulai hari balapnya ya, pas hari Sabtu, hari Jumat itu, pas masih shakedown, masih yang praktis itu, kan sempet terbalik kan? Tapi nggak ada gue masih di perjalanan, masih di kapal gue. Oh iya, lo nyusul ya? Lo lagi nyobain mobil sama Herky. Oh berarti sebelah gua tuh Herky duduk sebelah. Oh Herky. iya. Itu benar-benar. Gue baru dapat kabar itu, wah JJ kebalik. Waduh, gue pikir gue sampai Lampung nggak balap. Lo mikirin lo Iya kan gue di kapal. Iya. Lo bukan mikirin gua aja lagi. Iya gue udah jauh-jauh kan maksudnya di Ya kapal. bro, tetap lo jauh-jauh juga cuma ke Lampung dah. Lo pikirin gua, aduh JJ kenapa Enggak, karena beritanya JJ nggak kenapa-kenapa. Oh, jadi lo cuma mikirin lo aja ya? Karena tahu lo-nya, karena guanya aman. Lo-nya nggak kenapa-kenapa. Ya karena kan biasanya ya kecelakaan di mobil balap. Ya biasanya nih, mudah-mudahan kita semua selalu aman mau kecelakaan dimanapun. Amit jangan sampai kecelakaan. Tapi kan kalau di mobil balap itu lebih safety-nya lebih kita perhitungkan banget. Ya seat belt, helm biasanya seperti itu kan. Jadi biasanya orang yang kecelakaan di mobil balap sih belum tentu kenapa-kenapa. Ya ada yang kenapa-kenapa tapi persentasenya lebih jarang sama yang kecelakaan di jalan raya kenapa-kenapa kan. Benar sih. Atau setidaknya yang emang lagi off-road tapi bukan lagi kompetisi, bro. Lebih banyak accident Iya, betul, biasanya betul. ini kita ngomong di off-road aja deh gitu ya di Indonesia. Soalnya kalau misalnya kita lagi nggak kompetisi, kita kondisinya kondisi lengah kondisi nyantai biasanya. Tapi kalau kompetisi kayak kasarannya udah siap mati lah kasarannya gitu kan. Jadi kita persiapin dirinya bener-bener kan walaupun shakedown atau latihan atau apa gitu. Iya sih. Nah, Cuma gue baru ingat loh, itu gue bukan nama lo terbalik. Bukan, nama Herky. Gitu. Nah itu juga gue nggak tahu kronologinya karena gue masih di kapal. Lalu gue pikir waduh, kayak kalau mobilnya kenapa ya udah gue berarti nggak balap nih gitu. Udah jauh lagi itu kapal ke Lampung pusing banget bro, udah mau muntah gue di kapal. Gila lama banget ya kapal. Sebenarnya dari pelabuhan apa sih namanya, Meraknya ke Anyarnya, kok Merak ke Anyar, Merak ke Lampung, cuma gitu doang. Set, Baru jalan, putar ke kiri gitu kan, setirnya kan nakoda. Ke Merak ke Anyarnya sih, Merak ke Lampungnya dekat gitu kan. Bro, kalau diulas sekali lagi gue mikir Merak ke Anyar dong gimana? Merak ke Lampung, nah, cuman kan nunggu bersandarnya itu lama 2 jam tuh. Ini kayak terapung ombang-ambing di kapal dengan ketidakpastian gitu kan, pusing banget. Ya udah terus lanjut. Untung pas balapnya lo nggak kelengengan ya, baca face note ya. Tapi alhamdulillah kita masih bisa lanjut ya. Kita masih bisa lanjut, masih tetap bisa juara kan. Iya ya, podium kita di kelas tuh pertama ya bro. Kita tetap masih juara satu lah, maksudnya alhamdulillah gitu kan dengan kondisi mobilnya habis terbalik kan. Jumatnya seri 1 situ, terus mulai lanjut lagi seri 2 Serang, terus ada lagi yang di seri 3 tuh kalau nggak salah waktu itu
ini ya, apa? Semarang. Semarang. Iya, itu yang ini bro, yang kita nggak tahu ya, kenapa tuh gardan belakang sampai bengkok. Ingat gak lo? Emang gardan belakang bengkok ya? Gardan belakang atau gardan depan ya? Bukan gardan apa ya? Bengkok kok, gardan kok. Oh, bukannya ini ya waktu itu yang bengkok ya? Apa sih? Per. Oh, per ya? Pernya Bukan gardan ya? Tapi itu 2012 bro. Enggak, yang kita mau start tapi mobil masih di dongkrak. Oh 2012 bro, Itu Pantai 2012. Marina, Semarang. Semarang juga kan? Iya. Iya. Kalau yang 2013, kok gua lupa ya? Oh, Enggak. bukan Semarang bro. Iya bukan Semarang, Bukan makanya Semarang. lu bilang Semarang jadi gue inget itu. Oh enggak, itu tahun yang sebelumnya bro. hmm, Tahun yang sebelumnya. Itu tapi, oh iya ya, gua baru ingat. Kita Iya. sempat udah di Udah semua mobil masih dangak gini kayak kapal selam. Terus kita hitungin waktunya 15 menit gitu. 10 menit. Terus 5 menit. Mas 5 menit Mas, udah nggak bisa lagi 5 menit. kita Gitu. kita udah di dalam mobil, ini kan di dalam tenda nih kan, di pedok. Kita udah dalam mobil, Udah pakai lengkap seatbelt, sampai helm, udah siap gas, sementara di bawah masih Masih dipasangin pasang, kan, terus kayak kaki iya. pernya. Begitu tinggal 5 menit turunin dongkrak, jap langsung. Langsung rasanya kayak kita lagi jadi Iya. sih, pembalap F1 gitu. Iya, tapi kan sayangnya itu pedok kita melewati area umum dulu bro, jadi agak bahaya sebenarnya. Oh. Ada lalu larang orang yang nonton dan lain-lain dengan kita seburu-buru itu kan. Oh, iya sih, jadinya nggak bisa terlalu kencang juga kan menuju ke garis startnya kan. Aduh, itu kayak sampai sekarang pun gue juga baru sekali tuh bro, Iya. rasain gitu, udah dalam mobil, udah tinggal injek gas aja maju ya, kopling masuk gigi maju, sementara di moper masih dipasang. Iya, gila loh itu. Tegang banget, tapi ya alhamdulillah berhasil lagi gitu kan. Iya, juara ya alhamdulillah ya. Juara. Iya. Nah, balik lagi ke 2013 bro. 2013 tuh kan kita sempet berapa kali juga di Serang. Terus gue baru ingat seri 3-nya di Subang bro. Subang. Di Subang. Iya benar. Di Subang. Itu pas yang di Subang, gue agak lupa deh. Itu yang kita nginepnya kayak di dalam barak gitu bukan sih bro, rame-rame. Hah? Iya benar. Itu ya? Iya benar, karena kan itu kan pangkalan udara. Pangkalan udara. AU, TNI AU kan. Oh iya. Iya benar, kayak di dalam barak. Iya benar. Rame-rame semua. Iya rame-rame semua. Rusuh banget. Terus morning time controlnya masih pagi banget tuh bro, waktu itu 5.30 gitu kan. Oh iya 5.30. Dan ingat gak sih bro, kita MTC tuh pertama bener-bener subuh banget. Oh iya. Ini sambil buat cerita ke teman-teman mungkin yang nggak tahu MTC. Jadi kalau kita lagi speed off road gitu, ada yang namanya morning time control ya. Itu istilahnya kayak absen pagi. Jadi misalnya ditentuin jam 6 pagi, ya udah jam 6 pagi kita harus ada di pos buat lapor itu ya, absennya. Lapor Pak. Lapor. Itu apa tanda tangannya bro ya? Tanda tangan. Tanda tangan. Di Tapi kartu kontrol. lo mesti kayak bawa mobil balapnya ya waktu itu Nah, ya? bawa mobil balapnya hanya boleh 2. Driver atau co-driver. Oh iya. Jadi nggak boleh diwakilkan oleh mekanik atau manajer atau kru yang lainnya itu nggak boleh. Tahun itu ya, Tahun soalnya itu sempat masih ada ketat tahun banget. yang iya sempat ada tahun berikutnya yang boleh diwakilkan manajer gitu kan. Oh iya, dulu pas 2013 jadi gua sama Aryo itu kita MTC pagi banget 5.30 sampai di sana benar-benar masih kosong ya. Masih kosong. Kita dikasih waktu kan sejam. Orang-orang tuh pasti baru pada 6.15 gitu. Kita Enak. 5.30. Iya 5.30 jadi sampai pedok pun masih agak gelap-gelap, sunrise gitu kan. Masih bisa tidur lagi Masih tuh, bisa, masih bisa bisa. tidur lagi. Sementara kan startnya jam 12 atau jam 10, masih jauh dari jam 6 gitu. Iya sih, benar sih. Tapi ngomong-ngomong tidur lagi, balik lagi. Tadi kalau di Subang kita di Barak. Lo ingat gak cerita waktu kita di Semarang bro? Oh iya, itu temennya Eca tuh, Mange. Oh iya, gimana pangeran waktu itu? Iya, yang gue heran, kita kan tidur di hotel. Ya hotel biasa lah ya, di koridor hotel tuh kan pintu kamar. Kita punya kamar masing-masing kan, masing-masing kan satu kamar sebenarnya berdua atau bertiga kan. Yeah. Nah cuman gue juga lupa, akhirnya kita nongkrong di kamar siapa ya? Pokoknya kita nongkrong di sebuah kamar yang rame. Yang rame, ya. Kita nongkrong, wah semua di situlah ngumpul gitu ya.
Apa sih itu bunyi-bunyi? Sementara nggak ada yang tahu getaran dari mana. Iya. Ya udah kita Kita mau ngobrol, rame-rame. ketawa-ketawa, buka pintu memang, pintu sambil dibuka biar nggak pengap kan karena ada yang ngerokok apa Iya. gitu-gitu kan. Nah, kita lagi ngakak, nah di depan pintu tuh ada teman kita tuh Pangeran tuh. Ini gua nggak ada soal di situ. Oh, lu nggak ada di situ Gua ya? udah tidur, bro. Oh, iya lu selalu Ah. tidur cepet ya Pak, dengan apa boxer SpongeBob Kau- lo itu ya. Iya kan? Sponsor Iya. iya benar. Bener. Tapi gua kalau lagi balap cepat tidurnya. Iya, tapi disiplin, memang- disiplin. iya, bener, Nah, bener. kalau lo kan tetap begadang. Begadang gitu. ya karena kan jurek. Oh iya. Jurek juga orangnya berdagang lagi. Begadang. Begadangan. Begadangan, Begadangan iya iya. bener. Nah, ya udah kita ngobrol lama ketawa-ketawa cekikikan segala macam, tiba-tiba dari pintu depan kamar nih. Sebenarnya nggak persis depan kamar kita tuh, pintu itu. Kamarnya agak ke sana lah gitu ya. Tiba-tiba jugrek buka pintu gitu, keluar ibu-ibu. Terus kita dimarahin. Kalian udah malam, cuci tangan, cuci kaki, tidur. Gitu. Kita semua bengong loh. Kayak masih bayi bro, suruh cuci tangan, cuci kaki, tidur. Jadi terus ibu-ibu itu masuk kamar lagi. Udah habis itu. Nah, bukan bilang kita, berisik kalian, bukan. Cuci kaki cuci. Iya, suruh cuci kaki, cuci tangan, terus suruh tidur. Ya Itu masih pada yang melongok doang kan. Gimana gitu. Iya lo nggak ada tuh ya di momen-momen kita begadang sampai malam ya, jarang ada ya. Jarang. Bukan nggak ada, jarang aja. jarang. Tapi kalau konyolan kita masih ngomongin nginep nih, bro. Banyak banget Ya kekonyolan. soalnya kan gini, ini buat info juga ke teman-teman. Zaman kita aktif balap ya, musim balap itu kan, itu kan kita ikut full seri. Udah kayak kalau band tuh udah kayak yang tour Iya. pindah-pindah kota. Kita kan selalu Roadshow gitu roadshow jadinya. ya. Kita kan selalu nikmatinnya kan bukan cuma balapnya aja, tapi makan sama hotelnya Iya, itu gitu paling kan. enak. Itu paling enak. Hotel. Kayak terlalu banyak kejadian konyol yang kayak jadi lo Wah, pulang banyak balap banget. Gimana kemarin balap di misalnya Udah di nggak inget Semarang. gue balapnya justru. Inget deh Iya. konyolnya gitu pas udah malam ya. Banyak yang konyol sekali bro. Ya kayak Jurek nih. Nah. Jurek tuh punya kebiasaan dulu dia masih gondrong kan. Jadi keramas lama dan lain-lain gitu. Nah gua tuh selalu punya kebiasaan gua tuh mandi terakhir. Karena gue selalu alat mandi gue lumayan lengkap. Jadi suka dipinjam sama kamar-kamar sebelah. Oh. Jadi pas alat mandi gue udah balik baru gue mandi. Nah yang mandi duluan selalu lo, habis itu Jurek, baru terakhir gue gitu kan. Terakhir. Nah Jurek tuh selalu menjebak gua dengan tainya. Dengan nya. Wah itu anjir sih. Iya Jurek tuh selalu kayak, ya udah gua duluan mandi, ya lo duluan aja dah. Habis itu gue yang mandi. Nah dia tuh selalu kloset duduk tuh ditutup sama dia. Ditutup sehingga pas gua masuk kamar mandi gua mesti buka kan. Nah pas gua buka dia habis nggak pernah di flash. Jadi tuh tai ngambang. Gua ngeliat anjing Jurek, gua gitu deh. Nah itu selalu, itu kekonyolan sama Jurek. Terus wah banyak banget bro cerita dari mulai mistis-mistisnya juga ada, barang-barang hilang yang kecil-kecil ya, barang-barang sepele ya, rokok, korek, kopi. Banyak banget kopi hilang. Gimana bro yang kopi bro Itu sama Jurek lagi, sama Pange itu juga. itu di Serang ya. Serang. Gimana ceritanya bro? Ya zaman awal kita pengalaman kita speed off road di Serang tuh kan paling terasa mistis ya. Ya dibanding di daerah-daerah lain ya. Di trek Serang tuh nggak tahu rasanya mistis ya, doa kita lebih banyak. Terus kejadian-kejadian kecelakaan juga lebih banyak bro kalau diperhatiin. Yang shakedown tuh pada kebalik. Iya. Mesin jebol yang aneh-aneh ya. Yang aneh-aneh tuh banyak lah di Serang. Nah suatu hari juga itu morning time control tuh. Nah di hari itu yang morning time control tuh gue sama Jurek. Dan itu jarak dari hotel ke trek cukup jauh. Sehingga kita pagi itu berangkat cukup pagi lah. Berangkat pagi-pagi nyetir sama Jurek gitu. Habis selesai morning time control, biasa mobil balap kita taruh pedok. Kita taruh pedok. Nah sampai pedok tuh juga belum ada orang. Masih sepi Mobil-mobil ya. balapnya pun juga masih sepi gitu. Belum ada penonton, belum ada mobil balapnya juga masih sedikit gitu. Masih Seperti sepi. biasa MTC-nya selalu kita paling Early, awal paling ya. awal. Jadinya juga masih sepi gitu, nggak ngantri gitu kan. Nah terus biasanya di belakang pedok tuh di Serang suka orang-orang setempat tuh, warga setempat suka bikin warung dadakan, pakai tenda-tenda di belakang pedok gitu kan. Nah
ngopi lah kita di warung-warung dadakan itu, tapi proper ya warung dadakannya, dalam arti ada mejanya, ada kursinya gitu, ada dapurnya, dibikin dapur-dapuran, kompor-komporan dan lain-lain gitu kan. Nah itu gue ngopi tuh bertiga, gue, Jurek, Pange, kalau nggak salah Pange deh tuh. Nah, Bu, kopi 3 gitu kan. Udah dibikinin sama ibunya, dateng kopinya, dan karena airnya pun masih panas, maksudnya baru buka kan tuh warung kan, jadi airnya masih mendidih, ngepul. Pas kopinya ditaruhin sama ibunya, gua mau minum juga, wah masih panas nih gitu. Ya udah gua taruh lagi gitu kan. Tapi kan mejanya kecil, sini Jurek madep ke kopi, Pange juga madep ke kopi. Nah gua agak memalingkan muka melihat mobil balap yang baru datang gitu kan. Ya paling 1 menit 2 menit lah. Terus gua menoleh lagi ke kopi gua mau ngopi maksudnya. Pas gua mau gini, loh kok kopi gua nggak ada nih anjing gitu kan. Kemana kopi gua? Ini bener-bener gua nggak kemana-mana kan, cuma memalingkan muka kok gua cuma bentar lo ngadep gini. Gua malingkan muka lagi kok nggak ada nih kopi. Ya gua nuduh teman-teman yang ada di situ dong, tentunya Jurek dan Pange. Bro, lo ngambil kopi gua gak? Ya mana gue tahu, karena Jurek udah ngegas gitu. Pange juga nggak ngaku enggak gitu kan. Nah ternyata di samping gue ada mas-mas juga lah, gue nggak kenal, tapi agak jauh gitu, ada kopinya. Pas gue lihat kok, tapi udah tinggal 1/4 kopinya. Tapi ya tetap gue nanya, karena gue saking penasaran ya, nih kopi kemana? Mas, itu kopi siapa gitu? Terus nih mas-mas itu juga ngegas, ya kopi saya mas gitu. Iya, dalam hati gue cuma nanya baik-baik nih, ini kopi siapa ya gitu kan? Terus dia, ya kopi saya mas gitu. Oh iya ya udah gitu. Pas masnya memalingkan muka ke sana, gue masih penasaran, gue deketin tangan gue pegang gelasnya. Kopi orang tuh lo kopi pegang. Gue pegang, gue pengen tahu dingin atau panas atau hangat lah setidaknya. Udah dingin. Berarti udah bukan kopi gue tuh, pertama udah tinggal 1/4, sementara kopi gue masih full dan panas banget kan. Udah saking keselnya, teman-teman juga nggak ada yang mau ngaku, tapi gue yakin juga mereka nggak ngambil sih. Buat apa ngambil kopi? Kalaupun ngambil kan ya diumpetin sebentar, nih cuma ngerjain teman. Dan tapi gue rasa juga nggak mungkin dia megang Jurek gitu, megang kopinya karena masih panas sebenarnya. Akhirnya saking gue keselnya, gue nggak ngopi hari itu, gue nggak mau pesan kopi lagi, gue bayar, gue cabut ke pedok. Ke pedok udahlah, gue minum aku aja sama ngerokok gitu. Pas sampai pedok, ada mobil, tapi kok udah ada mobil Grand ya, Grand Cherokee lo tuh bro. Seinget gue, atau mobil lain ya, gue lupa deh. Pokoknya ada mobil service car lah ya gitu ya. Ini mobil balap, gue duduk di toolbox. Gue keluarin lah, mau ngerokok maksudnya kan. Gue keluarin lah, cuma ada koreknya nih. Gue taruh di toolbox. Itu sekali lagi tuh, di pedok gak ada siapa-siapa. Gak ada orang, masih sepi banget. Jurek pun sama Pange kayaknya masih keliling-keliling nih, belum ada di situ. Gue taruh korek, gue maksudnya mau ambil rokok ke mobil service car kan. Udah, gue jalan ke mobil, nggak jauh itu juga jaraknya, cuman berapa langkah ke mobil, ambil koreknya, ambil rokoknya, gue balik lagi ke toolbox duduk. Gue buka rokok baru gue ambil batang, gue mau ngerokok kan pakai korek tadi, koreknya hilang juga. Jadi kopi hilang, korek hilang, masih lanjut sampai malam. Saking keselnya, gue pinjem korek. Nah, biasa kan abis kita balap tuh jam 4 kita balik ke hotel. Sebelum ke hotel kita makan, atau abis mandi kita makan, terus ke Indomaret beli cemilan dan lain-lain. Kayak biasa ya, ritualnya itu ya. Nah, gue beli rokok tuh buat besok yang banyak. Gue beli 3 bungkus Surya Pro tuh. Surya Pro merah. Gue beli, gue ikat di plastik Indomaret, gue masukin tas. Dah, kita ke hotel. Sampai hotel masih ada tuh rokok, karena masih gue ambil. Sebungkus masih gue ambil. Besoknya balap. Hilang juga tuh rokok di pedok. Di dalam tas gue hilang aja udah, nggak ada, plastiknya nggak ada, dan sepertemanan nggak ada yang ngerokok itu. Jadi nggak mungkin lah diambil gitu menurut gue. Ya pasti setan menurut gue. Jin jahil serang. Ya saya nggak percaya, tapi ya itulah kejadiannya. Kopi hilang depan mata. Tapi kalau serang emang banyak kayak kisahnya. Banyak. Kisah yang kayak ini kok bisa gini ya, aneh banget gitu kan. Kopinya udah capek kali itu. Kopi udah capek lah kelakuan Mas Aryo baru jadi kopinya. Kita 2013 tuh berarti kan kita seri 1 Lampung, seri 2 kita Serang, seri 3 kita di mana tadi? Kayaknya gue udah sempet bilang deh, seri 3 di mana ya? Harvest ya? Kayaknya nggak ada Harvest sih. Pokoknya yang biasa inget-inget itu lo bro, gue udah nggak inget tuh yang gitu-gitu ya. Di mana ya? Cikarang. Enggak. Serang semua kalau nggak salah bro. Serang semua. Masa kita balapan di Serang doang bro?
Oh enggak, finalnya kita ke Batu Buntin. Licin. Oh. Bukan bro. Batu Licin. Batu Licin, Batu iya. Licin. Lo yang keinget dari sana apa? Iya, Batu Licin. Batu Licin. Ya, gue cukup amazed dengan perbedaan orang menghargai mobil dan motor di Batu Licin dan di Jakarta. Kalau di Jakarta kan kita ngeliat orang naik Ducati, wah ya bajunya wear pakai full lah gitu ya, baju riding dan lain-lain. Kalau di sana cuma beli roti bakar pakai Ducati, celana pendek, boxer, sandal jepit, selalu. Oh, saya sempat lihat. Kayak itu. Terus Alphard bisa di offroad-offroading. Gue lihat juga Hammer H2 cuman buat jemput mekanik gitu kan. Oh, iya. Jadi ya banyak, ternyata di Kalimantan tuh banyak orang kayanya mungkin pendapat gua. Iya. Walaupun di Batu Licin termasuk nggak ada apa-apa tempat hiburannya, tapi termasuk yang gua aneh, kok waktu itu kayak ada penyanyi dangdut terkenal manggung di kawinan orang di Kalimantan, tapi kok di pinggir jalan ya bro? Oh, bentar. Waktu itu juga siapa ngomong? Gua nggak ngelihat bro, cuma Iya. cerita gitu tiba-tiba. Maksudnya terkenal kayak misalnya ya pedangdut terkenal lah, misalnya siapa yang namanya terkenal lah gitu ya. Ya siapa gitu. Mm-mm. Kayaknya belum. Ya misalnya Zaskia Gotik misalnya gitu, cukup terkenal kok si penyanyi itu, gue cuma lupa siapa gitu. Cuman rumahnya sederhana, depannya ada panggung kecil, yang nyanyi penyanyi dangdut terkenal gitu. Gue bilang, ini gimana ya kehidupan di sini, apakah memang sebegitu berbedanya dengan di Jakarta? Ya Batu Licin ya itu yang gue inget ya. Tapi lo nggak sempat mampir ya? Terus kayak gotik. Enggak lah, dangdutan. Siapa tahu kan. Tapi kalau ingat gak sih waktu di Batu Licin ngomongin tracknya kan kita yang biasa ngelihat track misalnya Serang atau yang lain-lain yang lebih kayak rata. Ini kan modelnya kan yang kayak berbukit-bukit Iya, kan. betul. Berbukit-bukit. Yang lo ingat gak sih yang Mas Rifat Pajero-nya juga Iya, crash kan di situ. bener. Sampai dia pakai crane gitu kan. Iya. Tapi sorry gua ketawa dulu. Lo inget gak sih? Ya kita mau start, gue lupa SS berapa, giginya gak masuk bro. Oh iya, SS3 tuh kalau nggak salah. Terus kita sebelumnya ngecengin. Willy. Regi Regi apa Willy? Regi ya? Regi kan start pakai GP-nya, terus kita bercandain kan. Wah gimana sih salah masuk gigi, Iya. Bukan masuk 1 malah masuk 3. Pas kita start malah lebih parah. Nggak masuk sama sekali tuh giginya. 3, 2, 1, mobilnya diam di tempat. Itu akibat ngomongin orang kali ya. Akibat ngomongin orang. Berikutnya bro, masuk 2014. Ini tahun terakhir kita balap bareng ya. Emang segitu ya bro ya? Iya bro, 2015 itu lo cuma sekali doang sama gua. Maksudnya cabutan judulnya bro. Cabutan. Kan 2014 kita awal masih tetap pakai serigala dulu, ya kan. Yang terakhir tuh kita pakai serigala di Delta Mas. Delta Mas Cikarang tuh ya. Isinya orang Jepang semua tuh. Abis itu yang seri ketiganya kita pertama kali pakai Grand Cherokee Iron Wall. Iya. Iron Wall. Itu 2015 bro. 14 bro. 15 tuh Grand Cherokee-nya tuh udah biru warnanya si Iron Wall. Lo ingat gak sih kita pertama kali turun langsung tuil kopel depannya jebol. Tuil. Oh itu di dalam keadaan Cherokee warna biru tuh ya? Enggak. Enggak, merah kan? Merah. Itu kan 2014 kita baju Iron Man. Iron Man yang pertama, iya. Pas lagi mau start di Semarang, benar-benar mobil baru jadi kan dari Exitos, angkut towing, turun Semarang. Habis itu langsung latihan. Dari pas latihan baru aja sekali jumping gitu, langsung kopel depan jebol. Sama ini bro, yang as roda belakang putus juga ada tuh. Oh iya. Bannya lepas sampai. Ban lepas. Oh ban lepas itu deh, ininya, bukan as roda deh. Bukan as rodanya, si adaptornya. Jebol. Adaptornya jebol. Itu si gua lupa deh.
itu bannya nyusul kita apa enggak di sana? Kayak film Dono dong kalau bannya nyusul enggak. Oh iya, enggak Bannya nyusul ya? ketinggalan. Oh iya, tiba-tiba blok gitu ya. Heeh. Untung nih video juga lengkap ya, bisa kasih lihat ini Mm-mm. kan. Sampai yang kita foto-foto sama orang-orang penonton juga ada kan. Oh iya. Gua yang keinget yang lo foto sama keluarga, sama Anak kecil, ibu, anak kecil, anaknya minta gua gendong. anaknya minta lo gendong. Terus gua fotoin juga kan. Aduh. Si Aryo udah berkeluarga. Alhamdulillah. Nah, jadi gitu, Bro. Kita akhirnya pakai Iron Wolf, ya kan? Cuma abis udah seri 3 Semarang, tuh masih ada nyisa lagi berapa balap, Bro. Kalau nggak salah tahun 2014 tuh agak lumayan banyak. Jadi sisaannya itu gua nggak sama lo. Ingat nggak kenapa? Gue sakit. Iya dong. Emang itu udah yang sakit lo itu ya pas 2014 udah ya, bukan? Oh, 16 deng ya. 14, makanya itu gue nggak yakin 14 deh yang tadi lo ceritain. 14. Ini kenapa kayak gue paling inget, Bro, urusan tahun balap. 14. Iya. Jadi gini, sisaannya itu gue pakai Iron Wolf itu campur-campur co-drivernya sama Jordan. Terus sama Advan juga sempet. Intinya Wah, itu kenapa itu ya? intinya campur-campur. Gitu. Gua nggak tahu apa lo udah mulai sakit, Bro. Soalnya 2015 lo bilang udah nggak bisa, udah apa namanya, terakhir lo ikutan balap sama gue cuma 1 kali doang. Jadi pas 2015 Kok gue jadi diem ya? Gue lagi mikir nih sebenernya. 2015 lo bilang lo nggak bisa ke gue. Nah, Makanya gue sama Hanif. Nah seperti pas udah ada Hanif Iya. ya. Oh iya itu Lo sakit ya? autoimun gue udah kali Oh, berarti autoimun ya. Iya. Jadi gue berarti 2015 awal bro itu. 2015 awal. Oh iya benar. heeh. Nah, jadi gue sakit. Jadi pas tahun baru gue mau itikaf nih di masjid ceritanya. Terus pas turun tangga di Masjid Pondok Indah kok ankle gue kayak sakit. Ankle kayak sakit, gue pikir asam urat atau apalah gitu ya, yang penyakit ringan aja gitu. Terus habis tahun baru berangsur-angsur kok besoknya makin sakit, besoknya ke kiri, besoknya semua sendi sakit gitu. Ya udah, akhirnya gue cek ke dokter dan lain-lain, tes darah segala macam, ternyata gue ada autoimun. Jadi itu penyakit Rheumatoid arthritis RA nama autoimunnya. nyerangnya apa, Bro? Kalau RA rheumatoid arthritis itu yang diserang ruas sendi. Sendi. Yang diserang pertama tuh sebenarnya harusnya ruas jari kecil. Semut tapi kalau dibiarin bisa nyebar ke seluruh sendi. Kayak gue seluruh sendi. Yang nggak sakit cuma leher ke kepala, tapi semua sendi, siku, pergelangan tangan, ruas jari tangan, ruas jari kaki, ankle kaki, dengkul semua sakit. Sakitnya bener-bener sampai nggak bisa jalan. Itu sakitnya kalau lo udah kayak kecapean Ya atau gimana? kecapean, terlalu banyak karbohidrat, kena panas terlalu atau kena dingin terlalu, tapi trigger utamanya adalah sebenarnya pikiran, stres katanya. Gitu. Makanya waktu itu akhirnya lo mutusin lo udah nggak bisa ini lagi lanjut lagi. Sampai gua maksudnya nggak bisa lanjut daripada gua iya balap besoknya gua sakit lagi nggak dulu gitu, biar gua tahu ritme badan gua dulu maksudnya. Gimana nih kalau kena panas, gimana nih kalau kena dingin gitu. Soalnya cukup parah, gue waktu itu bener-bener sampai nggak kuat lagi nahan untuk jalan. Sakit banget, itu turun tempat tidur aja digotong. Ya makanya lo mutusin akhirnya, maksudnya ya daripada justru lo juga ke nggak cuma ke lo tapi ke tim juga malah jadi gimana, makanya lo nggak terima tawaran gue lagi. Terima tawaran 2015. itu dulu daripada mengecewakan. Iya. Jadi teman-teman yang punya autoimun juga boleh sharing di segmen ini. Di segmen di kolom komentar ya. Soalnya ternyata autoimun itu penyakit yang orang jarang ngeh, padahal banyak yang mengidap. Oh. Karena autoimun itu penyakit genetik, tidak menular dan tidak ditularkan, tapi genetik, pasti dari ada bibit-bebetnya dari keluarga gitu kan. Alergi itu salah satu jenis alergi sebenarnya. Oh, tuh jenis alergi ya. Cuman ada triggernya. Lo pengobatannya gimana sih waktu itu? Ya autoimun itu sebenarnya tidak bisa sembuh, kayak asma gitu, penyakit yang nggak bisa sembuh, hanya bisa di-maintain. Ya kalau waktu sakitnya banget ya cuman pakai obat-obat penghilang rasa sakit apa steroid. Ada beberapa merek dagang yang kandungannya metilprednisolon misalnya gitu ya. Itu nggak sakit, tapi banyak ternyata di era sekarang bro, termasuk anak-anak SD, anak-anak
sekolah masih yang kecil-kecil ya, itu mengidap autoimun karena tingkat stresnya juga tinggi. Oh, jadi udah bisa Iya. nyerang sampai ke anak kecil ya. Heeh. Ya orang dewasa juga ternyata banyak yang dia pikir asam urat ternyata autoimun. Ya karena tingkat stresnya sekarang kan tinggi banget kan. Nah, gue ingat kan dulu pas awal-awal lo minum obat tuh tiap Oh hari. iya, awalnya kan penurunan dosis itu bro, jadi tiap hari dan banyak. Dan obatnya nggak boleh di stop, jadi turunnya pelan-pelan, Oh. dari misalnya 3 tablet per minum gitu jadi 2,5, turun lagi nanti udah seminggu turun lagi jadi 2, turun lagi 1,5 terus sampai akhirnya bisa berhenti gitu. Sekarang kan tapi hitungannya lo nggak berhenti kan minum obatnya. Berhenti, gua hanya minum kalau sakit. Oh, dan itu jarang, bukan berarti Oh sering. nggak terlalu jarang, nggak terlalu sering. Oh, Ya setiap gua terlalu banyak makan karbo itu sakit gua baru sekarang. ini ya. Nah, Ya cuma ini pas segmen kesehatan dari iya, enggak, tapi waktu itu kita akhirnya sempat tetap sekali lagi balapan bro. Tetap Pakai pernah. Cherokee ASRT. Mm-mm. Dan alhamdulillah itu ya sekalinya comeback juga Mm-mm. kita dapat juara lah. Kalau nggak salah kedua ya, gue agak lupa gitu. Itu lo gimana yang sekali itu ya? Nggak apa-apa tuh. Aman kan? ya? Aman. ya. Cuma waktu itu lo tetap mutusin buat nggak dirutinin, Iya. takutnya Heeh. malah itu dia Mm-mm. parah jadinya ya. Gue belum tahu nih, ini apa sih gue mengidap apa nih gitu loh. Takutnya tiba-tiba sakit, aduh nggak bisa balap apa gitu loh. Belum tahu ritme ya. Kalau sekarang gue udah tahu gimana, kapan mau sakitnya, kapan enggaknya, harus apa kalau sakit gitu. Iya udah lebih tahu selahnya, makanya lo sekarang juga balik balap lagi. Udah lebih dikit-dikit ini lah. ya, udah lebih aman Lebih, gitu kan. lebih percaya diri. Lebih pede ya sih. Nah ini juga buat teman-teman yang belum tahu, jadi kita balap bareng itu sampai di tahun 2015 itu ya bro ya. 2015 terus Aryo sakit autoimun. 2016-nya gua di ASRT akhirnya mulai naik ke FFA pakai Super Wolf. Wow. Bikin Super Wolf. Bikin Super Wolf itu sempet pakai kalau nggak salah tuh 2 tahun bro. 2 tahun, 2016 2017. Nah di situ gue mulai navigatornya pertama sama Mas Dedi kan, manajer ASRT, habis itu sama Reki. Nah dari situ tuh gue boleh dibilang sampai sekarang ya sama Reki terus. Karena Aryo-nya kan juga udah pensiun kan. Udah pensiun. Tapi lo pas zaman gue pakai Super Wolf lo sempet nonton kan bro? Sempet dong, Sempet kan? Sempet. Iya Kalau kan? nonton sempet berapa kali kan? Iya. Cuma itu dia buat balapnya lagi masih resiko ya. Betul. Si resiko. Dan terus akhirnya lo tahun ini ya mulai turun lagi. Iya, bukan iseng, coba-coba lagi. Coba-coba. Ikut ke Jurda kemarin gitu kan. Ya. Iya sih. Dan gua pas awal ngeliatnya juga Tapi itu juga bukan speed, itu sprint rally. sprint. Iya, tapi intinya lo udah mulai turun balap lagi lah. Iya. Walaupun gak sama gua, tapi gua tetap senang kan lihatnya kan. Kali ini bedanya bro. Kalau dulu ya gua sebelah lo pas lo lagi baca. Gua sekarang dari luar, nggak bisa dengar. Iya. Kalau dulu kan dengar di sebelah. Kalau sekarang gua nontonnya dari luar. Jadi udah mau ini lagi ya? Udah mau Mau balap comeback lagi, Speed Offroad. Wah, itu yang belum tahu tuh tetap. Belum gue putuskan mau comeback lagi atau enggak, tapi ya mudah-mudahan kalau jalannya ada. Amin. 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 Ya pokoknya belum diputuskan, tapi ya semoga aja yang terbaik aja buat semua. Amin. Ini kalau gua ibaratin bro, kayak misalnya gua punya istri nih, punya istri, terus tiba-tiba ada mantan yang comeback. Oh. Ada mantan yang comeback, terus ngelihat dia sama cowok lain. Anjir. Iya kayak gitu kan. Jadi kayak kalau kan pasangan gue Reki nih, ya kan, gue udah sama Reki, terus tiba-tiba set lo comeback. Iya. Tapi Ya, emang bukan gua suka- balikan sama gue, Iya. bukan. Iya. Tapi gua emang suka gitu juga. muncul ke permukaan, ya kan. Lo sebagai mantan driver gue, tapi kali ini lo balik balapan lagi sama cowok lain. Tapi gue emang suka gitu juga dalam perpacaran beneran. Gue suka gitu. Munculin aja. Oh, munculin aja. biar Lo tetep. emang seneng ya bikin mantan penasaran ya. Ya enggak, biar maksudnya gue masih ada loh. Oh. Karena gue nggak hilang di telan bumi gitu. Walaupun mantan-mantan gue juga ada sama cowok-cowoknya.
Iya. Tapi bro, ini gua ada satu momen, gua mundur dikit ya, yang baru gua keinget bro. Waktu kita satu-satunya pernah sesekalinya kita speed off-road di Pagedangan. Pagedangan. 2014 seri 1. Oh, Tadi kita belum cerita. iya, Kita langsung iya, cerita iya. Delta Mas. Heeh. Tadi. Lu ingat gak sih kalau kita di situ nyangkut, bro? Untuk pertama kalinya kita ngerasain nyangkut. 2 kali nyangkut kita di Pagedangan. Lo ingetnya mana? Yang kebun singkong apa yang Emang ada yang singkong masuk, bro? Hah? Ya singkong masuk. Enggak, itu di Subang, bro. Emang itu Subang? Itu di Subang, bro. Kita Oh, lagi lawan iya. I Malik waktu itu. Oh. Tapi nggak nyangkut. Nggak nyangkut, Nggak tapi nyangkut. setirnya nggak bisa jalan. Setirnya copot. Iya, terotnya kan patah kan waktu itu kan. Nah, jadi nyangsang nggak bisa ke kebun singkong. kebun Tapi singkong. untung karena nuncelep biji mata. Si Cuma batang kalau singkong. kalau yang sesekali yang nyangkut itu pas lagi di Pagedangan 2014. Nyangkut berem tengah kan itu kan. Iya. Heeh. Terus kita akhirnya Ya udah, stuck aja di situ dengan udah jadi kayak monyet. Tapi itu waktu itu di Pagedangan beceknya gila, sampai pedok kan kita pindahin di jalan raya oh iya pindah ke jalan ke raya. jalan aspal. Karena udah nggak mungkin dijadiin pedok di dalam kan, jalan kaki aja susah. Jalan kaki aja kita mesti four wheel. Iya ya, jalan Iya. kakinya udah susah ya. Itu kalau kita nggak pakai sepatu balap mungkin gampang lepas kali pas kita angkat kaki. apalagi sepatunya masih ini. iya atau enggak sendal swallow cek udah pasti putus karena kan bawahnya nempel, Oh, iya. talinya keangkat putus deh. Itu paling males. Itu benar-benar ini ya, bloknya Kepala belok dalam banget ya. Itu tapi kita hari keduanya ini loh, kita balas dendam loh bro. Iya. Kita hari kedua tuh nomor 1 bro, paling cepet bro. Cuma karena hari pertamanya udah Nggak ada yang nggak finish. finish, Jadi ya peringkatnya iya. Nggak dapat poin. nggak dapat poin. Tapi itu kayak salah satu balap speed off-road kita yang paling demek ya, paling lumpur ya. Paling demek, paling parah itu bener-bener di pedok nggak enak, di track nggak enak tuh, bener-bener nggak enak, parah. Udah gitu malah yang paling lumpurnya banget malah yang deket dari rumah ya. Kita mikirnya di mana, di daerah mana gitu kan. Malah BSD. Iya. Siapa yang rumahnya di BSD? Nah, siapa yang rumahnya di BSD? Ini kalau teman-teman tahu Pagedangan udah zaman sekarang yang udah buat adventure sama motocross. Cewek gue di BSD rumahnya. Oh iya, di BSD ya. Saya waktu kita balap di Pagedangan, dia berarti itu tahun berapa bro di Pagedangan? 2014 bro. 2014. Iya. Nah, berarti 2014 bro. Iya. Waduh, tuh ngitungnya gimana ya? Oh langsung dijawab. SMP. Berarti Tuh. waktu saat kita balapan di Pagedangan 2014, berarti cewek gue sekarang tuh masih umur 1 tahun. Iya, yang enggak. Yang enggak lah. Enggak deh, kok enggak? Kok 1 tahun? Gimana sih? 2014. 15 apa 14? Hah? Gimana sih caranya? Kok SMA. Gimana sih? SMA 15. Umurnya 15, kok umurnya 1 tahun sih? 15 tahun. Oh, umurnya 15 tahun. Iya. Karena dia baru lahirnya gimana sih, Bro? 2014 15 ya, benar. 15 tahun. 15 Padahal tahun. cuma dia gitu. Iya. Bercandanya Iya. bahaya. Bahaya ya. 15 tahun. Iya. Kita udah speed off-road tuh. Nah, Bro. Berarti kan sebenarnya tadi dari kita ngomongin pas lo mulai autoimun 2015, kita udah perjalanannya udah stop tuh. Balap off-road bareng kan. Sampai akhirnya lo sekarang mulai comeback lagi. Ya kan? Nah, gue pengen nanya deh ke lo. Pas lo lagi nggak off-road, lo lagi recovery ya, lagi penyembuhan. Itu yang lo rasain gimana, Bro? Karena nggak bisa balap gitu. Oh ya, tentunya sangat terpukul, bukan terpukul maksudnya kayak aduh, gua sampai kapan nih sakit, kapan lagi nih bisa balap, ya itu perasaan-perasaan itu automatically ada lah ya. Tapi gini jujur, lo abis itu ngelihat gua laju terus gua bangun mobil baru, ikutnya kelas FFA gitu kan, jauh lebih istilahnya mobilnya jauh lebih superior lagi lah gitu. Ya, Lo kepengen lah bro nyobain mobil-mobil up to date gitu kan, dengan gearbox baru, dengan segalanya yang lebih canggih, dengan mesin yang segalanya yang lebih update gitu ya, pengen banget. Cuman ya apa boleh baut ya. Iya sih.
Nah terus gue pasangan sama Reki kan, itu jadi istri baru gue bro. Lo jealous gak bro? Aduh bro, nggak enak. Lu gimana sih? Udah, ya gitu jangan ditanyain. Salam aja buat Reki keluarga. Oh iya oke. Salam buat Reki. Soalnya Cak, nanti gantian pas Mas Reki jadi tamu di sini. Gue tanyain. Pasti Jeje mau nanya itu. Iya, jadi dua-duanya kita tanyain. Lo dulu jelas gak sih gue lebih dulu off-road sama Aryo gitu? Kita tanya juga. Iya ini jadi pinter juga. Enggak, gue tadi awal nanyanya bingung, jadi gue belok-belokin dulu. Selama lo penyembuhan, padahal gue mau nanyain itu sih bro. Tapi lo tahu kan kenapa maksudnya? Iya tahu. Oh iya. Itu kisah zaman kuliah. Oh iya. Iya. Jadi teman-teman Apa buat apaan tisu? buat apaan tisu? kan nangis. Oh enggak. Bukan nangis ini urusannya. Iya. Kita ngotot berdua kayaknya. Bukan. Ampun. Ya biasa kan kuliah kalau nggak urusan pelajaran, urusan cewek biasanya yang diomongin. Itu masalahnya. Oke. Tapi lo udah sempet kan waktu itu lo kan datang berapa kali pas zaman gua sama Reki. Lo ngobrol kan? Sama Reki? Iya. Ya, tegur sapa mungkin ada ya. Iya. Tapi kalau ngobrol sama Reki kayaknya gue belum pernah. Belum pernah. Bentar bro, lo dengan tadi diem bentar, itu kayak lo terkesan memperlihatkan kayak ada apa-apa gitu bro. Ini hubungan macam apa? bukan. Masalahnya gue tahu ada sosok Reki itu kan dari sebelum lu speed off road sama Reki. Iya. Kenalnya taunya di Bir Garden Kemang lah waktu itu gitu kan. Oh. Iya. Jadi ya alangkah kagetnya saya gitu saat Reki speed off road sama lo yang notabene pernah ada story lah, walaupun nggak tahu ya ada yang masih ingat atau enggak gitu. Iya. Minimal penonton di rumah jadi tahu ada kisah. Ada kisah. Jadi ada kisah-kisah yang nggak nyambung tapi ya nyambung gitu. Oke. Ini ngomong-ngomong kayaknya nggak kerasa juga nih. Oke. Kalau nih di sini sekarang udah 10.15. Wah, Bukan pagi ya. berarti time control 15 menit lagi. Jadi kita harus siap-siap balap. Aduh, kangen banget sih emang balapan dulu. Tapi ya insya Allah kapan bisa nyempetin lagi lah. Bisa dong. Iya. Bisa, walaupun bisa. masih gue masih aktif sama Reki. Iya. Ya mungkin ada balapan ya. Atau pas Reki ya amit-amit ada apa, ada Berhalangan. Sama lo lagi. Gue bisa gue gantiin kalau Rekinya ikhlas. Oh iya, ikhlas. Jangan ngomong ikhlas, berat nih. Kayak ada kisah lain yang gimana iya, gitu. udah. Yaudah kita salaman dulu ya. Oke, bro. Insya Allah kita segera balap lagi entah tahun ini, entah tahun depan. Amin ya robbal alamin. Oke. Mudah-mudahan. Kita ini aja kita sambil lihat. Oke, teman-teman semua, mungkin ini akhir dari episode pertama teman ngobrol Jejelogi. Dan terima kasih banyak buat Aryo, sahabat gue yang udah jadi teman ngobrol di episode perdana ini. Dan untuk di episode berikutnya siapa, mungkin juga teman-teman bisa kasih masukan. Dan karena ini adalah episode perdana juga, gue dan tim semua pengen juga minta masukan dari teman-teman. Mungkin terkait nggak cuma buat narasumbernya aja, tapi juga mungkin secara overall yang lainnya. Mungkin ada ide-ide. Dan mohon maaf juga kalau misalnya ini pertama-tama masih ada yang kurang-kurang. Entah kurang dari narasumber masih kaku jujur ya, maksudnya kayak ya nge-vlog udah sering, cuma kayak gini kan baru pertama kali, jadi kayak baru lagi gitu bro. Mohon maaf sekali lagi teman-teman buat yang kurang-kurangnya, yang pasti insya Allah episode kedepannya bisa lebih oke lagi dan lebih menarik lagi ya, walaupun yang narasumber episode pertama tetap menarik ya. Nggak apa-apa, yang penting jadi yang pertama. Jadi yang pertama. Kadang-kadang itu penting. Iya benar sih, benar itu yang penting. Ya udah kalau gitu bro, sekali lagi thank you. Siap. Kita ketemu lagi segera. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton sekian waktu ini sampai sejam lebih. Semoga bisa bermanfaat dan pasti bisa menghibur buat teman-teman. Buat udah 2 jam ngomong buat teman-teman semua. Oke, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.